Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda? Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil Dinda alamin. Yonatan, Alhamdulillah Gurunda gimana? Diansyah, semuanya sehat. Siap, Alhamdulillah. Gurunda. Sehat. Sebelahnya apa Oh ya? ya, Gurunda kok tumben pakai yang Bang Zuma 04 Gurunda? Kena repot. Tadi tiga tadi yang kena. Ketiga katanya. Tiga akun tadi itu kesemar. Sehari langsung Kesemar 3 mau. akun. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi kristalnya mana itu bagus tuh. Tadi aku undang dulu lagi ya. Bentar. Iya. Mana dia? Namanya siapa tadi Kristennya ya, lupa saya. Udah aku follow sih. Ah, Wah, dia mah langsung di fallback nih kan. Sebentar. Abang aku masih di gunung, Bang. Masih. Bisa teriak-teriak nanti Gurunda Iya, kalau ada yang kalau- aneh-aneh. Kalau ada Masya Allah. betul tuh. John. Masih ada, John? Oh iya, halo. Nah, bentar, John, sambil nunggu yang lain udah ngobrol aja. Ini Bible Kok berjalan. rungkat ya? Ustadz Suki ya ini. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Masya Allah. Ini Makanya sebenarnya kalau tetap udah aja- dipanggil guru jangan nyebut saya guru dong. Nggak enak jadinya. Jadi Gurunda, Maha Guru. Astagfirullahaladzim. John, lanjut, Tadi John. kenapa kok rungkat tuh? Saya lagi jawab nerangin rungkat. Aduh ya Allah. Ada yang report, Ustaz. Makanya Ada yang bantu-bantu tiap layar tuh penting. Kalau 100 tuh aman udah. 100 ke atas. Sama ini ya teman-teman, bantu follow juga ya. Bantu follow teman-teman kita yang di atas ini. Di follow ya. Di follow. Ya tadi kita lanjut ya. Iya. Bentar, orangnya belum masuk kayaknya Ustadz Suki. Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa di. Gak ada orangnya, saya tanya aja. Oh gitu. Oke lanjut. Silakan. Ya silakan Ustadz Bang John. Suki. Saya kira udah cukup deh keterangan saya tadi. Oke. Menurut Muslim Isa tuh nggak mati kan? Nah sekarang Isa diangkat kemana gitu kan? Ya silakan yang lanjut cuma. dulu. Saya Gurunda. nggak apa-apa. Lanjut dulu. 10 menit. Oh iya. Oke. Lagi Japrian sama ini Jokowi. Lanjut. Ya, sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Nandar ya. Di mana Nabi Isa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Isa di langit yang kedua. Itu sudah diterangkan tadi, Bang. Oke. Mm-mm. Saya tanya lagi ya, tadi masuk ke ke pintu neraka itu maksudnya mendatangi neraka itu udah di neraka atau di mana gitu? Kata mendatangi itu udah di neraka atau belum ke neraka? Ya, Ustadz Suki monitor. iya. Itu kan di dalam surah Maryam ayat 71 itu bahwa manusia itu nanti akan mendatangi di situ tidak bisa dipahami bahwa itu masuk, tidak, karena menurut hadis Rasulullah, maksud mendatangi neraka itu setiap manusia itu nanti akan melintasi sirat, yaitu sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Nah, itu saya pernah membaca di kitab Dakoiul Akbar. Panjangnya sirat itu seperti apa itu digambarkan di situ. Ya, licinnya seperti apa, kecilnya seperti apa. Nah, Oke. mengenai besar kecilnya sirat itu tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita di dunia ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka sirat itu lebarnya bisa seperti lapangan, bisa seperti jalan raya, bahkan bisa lebih lebar daripada itu. Tetapi ketika amal kita itu buruk, ya, itu bisa seperti rambut dibelah 7. Seperti itu, Bang. Ustadz Sugi,
Ini tadi tuh Oke, itu oke. yang wargu papi udah datang lagi nih. Mungkin tadi belum jelas tadi dia. Uang saya cari lagi, susah dapatnya. Ya, tadi saya menerangkan, membuktikan bahwa dia kan Lanjut, sebenarnya lanjut. ya dia sendiri mempertanyakan, makanya saya jawab, apa buktinya Injil itu palsu? Saya jawab pakai Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini perkataan siapa, Bang? Injil mana bang? Yohanes 21 nomor 24. Kalau itu Yohanes mustahil. Tidak mungkin Yohanes menyebut dirinya nya, menyebut dirinya dia, itu tidak mungkin. Karena kalau itu Yohanes harusnya ngomongnya akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan kita tahu kesaksianku itu benar. Tapi di situ justru ngomongnya dialah, berarti menunjuk orang lain. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa dia ini yang ngomong? Ya. Gurunda. Nah, satu lagi, saya buktikan lagi Matius. Apakah benar Matius tulisan Matius? Anda buka Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius menyebut dirinya itu nya? Bukankah katanya ini adalah kata ganti milik untuk orang ketiga? Siapa dia ini yang ngomong? Dialah murid itu siapa yang ngomong? Mustahil itu Matius. Nah, kalau tidak jelas siapa penulisnya, itu bisa dikategorikan informasi palsu. Sebagaimana hadis. Ketika hadis dikatakan palsu, bukan berarti harus ada aslinya. Tidak. Hadis itu dikatakan palsu kalau riwayatnya tidak jelas, penyampaiannya tidak jelas, sanadnya tidak jelas. Itu informasi palsu. Begitu, Bang. Ditambahin Gurunda, Ustaz Sugi. Ya, monggo guruku. Masih chat Jokowi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab suci kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat selanjutnya menerangkan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis kitab, menuliskan buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini tugas umat Islam adalah mencari kitab atau buku yang ditulis dengan tangan manusia sendiri, dan apa yang dituliskan itu bukan wahyu dari langit dan betul-betul hanya karangan sendiri, karya tulis sendiri, karya cipta sendiri, bukan pewahyuan. Umat Islam harus mencari kitab ini. Dan alhamdulillah umat Islam sudah menemukan kitab yang ditulis oleh tangan manusia sendiri yang bukan nabi, yaitu kitabnya teman Kristen hari ini. Itulah kitab yang dituliskan yang bukan berasal dari seorang nabi. Demikian, lanjut. Itu mau menanggapi katanya Bang Ferdu, silakan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan abang tadi tentang Yohanes itu sebenarnya yang dimaksud dengan dia itu merujuk kembali kepada
siapa penulisnya, yaitu Yohanes itu sendiri. Nah, yang tidak menyebut namanya secara eksplisit dalam tulisan tersebut. Jadi begitu, Bang. Oke. Nah, kalau kemudian bilang bahwa ini tulisan manusia, orang-orang ini kan penulis-penulis kitab ini dalam konteks iman Kristen, mereka ini disebut rasul. Nah, rasul itu dalam konteks Alkitab itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus sebagai orang-orang yang membantunya melayani. Makanya konteks rasul dalam perjanjian lama itu tidak ada. Yang ada di perjanjian lama itu cuma nabi. Nabi tugasnya bernaba atau menyampaikan pesannya Allah. Dan itu harus disampaikan. Nah, itu bedanya antara Muslim dan Kristen. Kalau pada Muslim itu nabi tidak wajib menyampaikan, tetapi pada konteks Israel pada masa itu harus menyampaikan sebab itu suaranya Tuhan. Nah, konteks rasul dalam hal ini, dalam penulisan kitab-kitab ini sudah melewati kanonisasi. Itu yang pertama dulu. Kanon ini sama seperti Al-Quran juga punya manuskrip asli yang kemudian ditarik keluar, kemudian baru ditulis ulang. Nah, sama juga dengan Alkitab, punya manuskrip asli. Nah, manuskrip asli ini data 5.000 manuskrip asli, kemudian dikanonisasi sampai kepada 66 kitab ini. Nah, apa ukurannya bahwa itu bukan tulisan manusia? Itu memang ditulis oleh manusia. Oke. Oke ya, sudah. Halo? Apa putus ini saya nih? Halo? Bang Forku udah, lanjut ditanggapin Bang Juma dulu ya Ustaz ya. Oke, Bang Wan, saya pamit Bang Wan. Besok lagi Bang Wan. Oke. Oh iya, oke, makasih Oke, ya. saya tanggapi Bang Ardian sedikit. semuanya, makasih. Iya Bang, Iya, saya iya. tanggapi sedikit ya. Jadi Oh, iya. pertanyaan saya tadi belum terjawab. Nah, itu Ya, bentar, perbedaan Bang. antara Yang kita. saya tanyakan itu siapa yang ngomong di Yohanes 21 ayat 24. Nah, yang Karena- ngomong di Yohanes itu merujuk kepada penulisnya, Bang. Jadi yang ngomong itu adalah penulisnya sendiri. Tidak mungkin. Begitu. Kalau itu penulisnya sendiri seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Tapi dia Nah, sebenarnya memakai dia kata tidak ganti orang. menampilkan Bang. dirinya, Jangan tidak diserah, menam- Bang. Jangan Oke, diserah. oke. Tadi Anda ngomong nggak saya salah, kan? Ya, jadi kalau itu merujuk kepada penulisnya seharusnya menggunakan kata ganti orang pertama. Tapi faktanya di ayat itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu satu. Yang kedua, pembuktian lainnya bahwa itu bukan ditulis oleh Yohanes. Yohanes saya baca dari sumber kekristenan itu lahir tahun 6 Masehi. Dia meninggal tahun 101 Masehi. Injil Yohanes ditulis tahun 96 Masehi sampai 150 Masehi. Berarti ada kelebihan 49 tahun. Ya, ini siapa ini yang nulis 49 tahun kemudian? Tidak jelas. Kemudian kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Ustaz Nandar pasti tahu ayatnya. Di situ dikatakan Yohanes itu tidak terpelajar. Bahkan di dalam bahasa Yunani dikatakan idiotai. Kita huruf. Bagaimana dia bisa menulis kitab? Ustaz Nandar, ayatnya Ustaz Nandar, idiotai Ustaz Nandar. Halo Ustaz Nandar. Nunggu Ustaz Saya Nandar cari. ya. Ya, nanti saya tunggu. Tidak terpelajar tulis gitu, nanti tengok bahasa Yunaninya itu di situ disebut idiotai. Nah, kemudian mengenai nabi, seharusnya ketika orang mengutip kata nabi jangan melepaskan dari master bahasanya. Nabi hanya ada dalam pengertian bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani nggak ada kata nabi, nevi. Nabi dari kata naba'ah, artinya dari yang maha tinggi. Rasul, ya, itu utusan. Nah, seharusnya ketika memaknai Rasul jangan dilepas dong pengertiannya. Silahkan pakai, tapi pengertiannya jangan dibuang. Rasul itu hanya ada di dalam Islam. Dalam Yahudi nggak ada Rasul, apalagi dalam bahasa Yunani. Yang artinya apa namanya
apostolos. Itu tidak cocok diterjemahkan kepada rasul karena di situ adalah utusan. Sedangkan rasul itu utusan Allah. Nah, pengertian di dalam Islam, rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan wajib untuk disampaikan kepada kaumnya. Sedangkan nabi dapat wahyu, dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada kaumnya. Wahyu itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, itu pengertian nabi di dalam Islam. Begitu, Bang. Silakan, Santander, udah ketemu? Jawab, Bang, ya. Bentar, Akhi Juma mau nambah. Ya, Akhi jadi Juma. Nabi, ya. Jadi Nabi dalam Dia tanggapi bahasa dulu, Akhi. Ibrani Ya. itu. Oh ya, silakan. Saya tanggapi dulu ya. Ya. Nabi selain dari apa? Selain kata salah satunya tadi itu, Nabi juga Apa deh? dalam bahasa Ibrani itu disebut Nevi. Dalam bahasa Alkitab Ibraninya disebut anak. Nah, kata Nabi ini muncul di abad ke-13, jauh sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Dan kemudian mulai dipakai. Nah, saya juga kurang paham kalau Islam itu lahir kapan. Setahu saya dari informasi yang saya dapat tahun 632. Nah, kemudian bagaimana ada klaim bahwa Nabi itu adalah istilah yang dipakai oleh Islam duluan. Kan kemudian jadi agak berbeda jauh. Karena sebelum itu kita percaya sama-sama bahwa tidak ada agama sebelum munculnya agama Yahudi, kemudian Kristen, baru Islam. Jadi istilah-istilah ini kan dipakai sebelumnya. Kemudian istilah Rasul ini pun kan Yesus memakainya dulu. Nah, bahasa di sana apakah bahasa Arab yang paling tua atau bahasa Ibrani kuno yang paling tua? Nah, ini juga saya belum tahu sih sebenarnya. Bahasa Arab kah atau bahasa Ibrani kuno yang lebih tua? Atau bahasa Aramik yang lebih tua? Nah, karena dari sumber bahasa inilah kemudian kita bisa menggali bahwa mana yang lebih dulu nih. Kalau bahasa Aramik yang dipakai dulu berarti itu bukan bahasanya Islam. Karena bahasanya Islam memang bahasanya adalah bahasa Arab. Karena di tahun 600-an. Tapi kalau bicara bahasa Aramik berarti ya bahasa itu pada perjanjian lama. Bahkan mungkin bisa jadi agama Yahudi, Yudaisme pun belum ada. Nah, kayak begitu. Jadi klaim-klaim seperti ini menurut saya juga tidak tepat. Oke, seperti itu jawaban saya. Silakan Bang Juma. Biar Akhi Sugi tuntaskan dulu, Akhi. Oh. Lanjut. Ustadz Sugi itu ini Ustadz Sugi kisah para Rasul 4 ayat ke-13. Ya, silakan dibaca Ustaz Nandar. Bahasa Ya, Yunaninya ketika itu. sedang- Betul tak di situ Ya, Ustaz. Yohanes idiot tai. Betul. Ya, Saya silakan baca dulu dibaca. terjemahannya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar. Ini terjemahannya kurang tepat ya, karena di dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan sebentar, agramatoi eisen kai idiotai. Ya, saya nggak bisa open cam ya, tapi saya sudah bacakan agramatoi eisen kai idiotai. Nah, teman-teman kalau nggak percaya bisa langsung buka Bubble Hub ya. Makanya ada kata-kata bahasa Indonesia idiot. Nah, ini diambil mungkin dari bahasa Yunani atau mungkin bahkan serapan dari bahasa Yunani, idiotai. Artinya orang yang tahu sendiri kan idiot itu apa? Artinya botol begitu kan, botol yang kuadrat. Begitu. Ya, saya kira sudah cukup, Akhi. Monggo Akhi Juma. Bang. Tentang Bang Juma. ideotype itu. Bang. Boleh, Bang? Ya. Boleh. Gurunda Suma monitor Gurunda. Ya. Ya, silakan Akhi. Ya, gimana? Enggak mau nanya Ustaz Nandar itu kisah para rasul berapa tadi Ustaz Nandar? 4:13 itu, Akhi. Oke, lanjut Akhi. Monggo. Saya mau ngecek bahasa Yunaninya.
Ya, jadi gini, Saudara Vergo. Kalau kita berbicara mengenai kitab suci, satu hal yang mesti saudara pahami bahwa yang mengajarkan kitab agama samawi itu diindikasikan sebagai nabi. Itu nabi. Jadi di Israel itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Mereka lah sumber daripada apa yang disebut kitab suci di dalam agama Yahudi. Sedangkan mereka yang disebut nabi itu sudah pasti didatangi oleh malaikat. Itu sudah pasti didatangi oleh malaikat, karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin nusul langsung ke atas muka bumi. Jadi ada utusan yang kemudian disebut malaikat datang kepada nabi tersebut untuk menyampaikan firman. Nabi Musa menerima Taurat itu juga bukan langsung dari Tuhan. Di dalam kitab saudara diterangkan begitu, tetapi melalui malaikat. Begitu juga Daud, begitu juga Salomo, begitu juga Yesus. Yesus itu didatangi malaikat, diberi kekuatan oleh malaikat. Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan Sang Bapa yang di langit. Itu nggak pernah, tidak ada dalilnya. Kecuali Lukas menceritakan ada suara dari langit, gitu. Nah, sedangkan ketika Anda melihat kitab saudara, surah-surah Paulus itu ada 14 bab. Dan ternyata menurut saudara dia itu bukan nabi, tapi dia rasul. Bagaimana mungkin dia rasul sementara nabi aja kagak? Rasul itu adalah posisi yang ditemukan saat seseorang sudah melewati pintu kenabian. Nabi dulu baru bisa jadi rasul. Tidak ada jadi rasul langsung dari tidak tanpa melalui nabi. Jadi yang dikatakan rasul itu adalah nabi yang mendapatkan wahyu, yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Itu yang disebut rasul. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian harusnya ketika Anda jujur mengakui Lukas, Matius, Yohanes, dan juga Paulus itu tidak pernah dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan firman. Yang dipanggil untuk memberitakan firman menjadi pengikutnya itu adalah Filipus. Coba Anda baca dengan teliti Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutilah aku. Dia yang diperintahkan untuk mengajar di Galilea itu adalah Filipus. Lukas nggak ada, Paulus nggak ada. Itu orang Farisi yang nanti akan mengajarkan ajarannya sendiri. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul bab 8 nomor 26, di situ malaikat berkata kepada Filipus. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi malaikatnya kemudian berkata kepada Filipus, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan. Filipus punya legalitas untuk memberitakan Injilnya Yesus. Di dalam nomor 35 di Kisah Para Rasul 8, di situ diterangkan bahwasanya Filipus mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Jadi ada hal yang perlu saudara pahami. Yesus memanggil Filipus, malaikat menemui Filipus, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Itu jadi satu sinkronisasi yang tidak bisa terbantahkan. Sementara kitab-kitab yang Anda pegang hari ini adalah kitab yang sama sekali orang-orangnya tidak pernah mendapatkan legitimasi untuk dipanggil menjadi pengajar. Beda dengan Filipus, apalagi Paulus. Nah, sehingga kitab Anda itu tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada kitab saudara, bahkan kepada pengarang-pengarangnya. Sementara kitab Filipus atau Injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus itu ada secara akurat dalam kitab saudara diterangkan. Bagaimana malaikat datang kepada Filipus, lalu kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, sekarang kalau kita cari, mana Injil Yesus itu? Mana Injil Filipus? Anda bisa temukan? Tidak bisa. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran, Al-Ma'idah, yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu
menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Ya halal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi Al-Qur'an mengatakan bahwa orang-orang terdahulu ketika datang Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu diserukan, wahai ahli kitab, Nabi kami Muhammad SAW telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Injilnya Yesus itu disembunyikan. Yang ada sekarang di Anda itu adalah buku-buku yang ditulis oleh karangan penulisnya sendiri tanpa ada legitimasi dari Yesus. Demikian. Saya jawab ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Yang pertama bahwa konteks Nabi pada Alkitab itu cuma berlaku pada perjanjian baru. Perjanjian lama, maaf. Kemudian Rasul itu disebutkan dilekatkan kepada murid-murid Yesus, ada 12 orang itu. Kalau bilang tadi mereka bukan Rasul, memang itu versinya abang semua, Bang Nandar, tetapi di versinya kita berbeda. Karena memang Alkitab tidak diterjemahkan begitu saja, lolos lewat kanonisasi itu memang luar biasa, orang-orang yang cerdas pada masanya dan sangat terukur. Nah, itu Rasul. Kemudian kalau Rasul itu dilekatkan kepada orang-orang yang disebut utusan Yesus. Mereka yang bertemu langsung dengan Yesus, makanya Paulus itu disebut rasul karena kesaksiannya bahwa dia bertemu dengan Yesus. Nah, itu rasul. Nah, memang konteks kita berbeda kalau dipaksakan dengan ini. Kemudian masalah kitab yang Abang bilang tadi itu kan apa yang disampaikan oleh Abang, dan saya sampai hari ini tidak yakin bahwa agama yang lahir tahun 632 Masehi bisa mengukur ratusan tahun ke belakang dengan kemudian bisa mempertanggungjawabkan semua kebenaran ratusan tahun itu dengan sahih. Itu akan sangat sulit. Kemudian apakah yang datang kemudian ini dia menciptakan sesuatu yang baru tanpa menjiblak yang ada di belakang sana? Tidak mungkin. Karena di bumi ini tidak ada sesuatu yang baru. Semua adalah peristiwa yang berulang-ulang. Nah, sisa pertanyaannya adalah siapa yang menyerang siapa? Siapa yang mau coba-coba untuk menutup atau menyerang siapa dengan ajaran dan dalilnya? Kalau sampai hari ini, kalau kita diserang ya paling kita lakukan adalah membela diri. Itu yang disebut dengan kita melakukan apologetika, membela diri. Nah, memang selama ini kita melakukannya apologetika saja. Kalau mau menyerang itu kita paham betul bahwa konsepnya kita sudah berbeda jauh. Dan kalau bicara tentang Yesus lagi itu sudah sangat berbeda dan tidak mungkin kecuali ada peristiwa yang dimana membuat orang percaya dengan sendirinya. Karena contoh seperti Paulus yang adalah suku Benyamin asli orang Yahudi, dia yang membunuh orang-orang Kristen kemana-mana. Suatu saat dia pergi ke Antioch, pergi untuk tugas pembunuhan terhadap orang Kristen, di perjalanan dia percaya kepada Yesus. Jadi memang agak susah memaksakan cuman dengan akal, lalu kemudian orang percaya kepada Yesus. Nah, karena perdebatan tentang Trinitas, perdebatan tentang Yesus itu anaknya siapa? Yesus itu anaknya Allah, bukan anaknya manusia. Kalau tadi abang yang tadi itu bilang bahwa kakeknya adalah Yakub, Yesus nggak punya kakek secara lahiriah, nggak ada kakeknya. Nah, kakeknya Yesus siapa? Tidak ada, karena Alkitab menyaksikan bahwa dia datang dari rohnya Allah. Nah, itu yang kemudian dalam perut Maria lalu lahirlah Yesus. Jadi saya membantah apa yang disampaikan oleh Abang Nandar semua itu. Statement yang paling kuat adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang lahir ratusan tahun kemudian mempengaruhi apa yang di belakangnya, kemudian mendominasi semua kebenaran itu. Tidak mungkin. Itu sudah tidak mungkin sama sekali. Terima kasih, Bang. Oke, saya komentari dulu ya. Anda tadi mengatakan tidak mungkin yang datang belakangan itu menciptakan yang baru. Ya tidak mungkin, karena penciptaan itu sudah dari awal. Nah, kedatangan Al-Quran itu untuk membenarkan yang bengkok.
Ini kan bercerita tentang penciptaan. Benar, Bible itu memang secara runut tapi tidak sesuai dengan fakta. Ini saya kasih contoh ya. Al-Quran meluruskan apa yang bengkok di dalam kitab Anda. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 16 dikatakan Allah menciptakan dua benda besar, dua benda penerang yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Berarti dua benda besar untuk menerangi bumi apa? Matahari dan bulan. Ya, benda yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari. Benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Artinya kitab Anda mengatakan bahwa bulan itu bersinar sendiri, tidak memantulkan cahaya matahari. Karena sama-sama dikatakan dua benda penerang, sama-sama dikatakan menguasai di situ. Matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Ini jelas tidak sesuai fakta. Karena faktanya bulan memantulkan cahaya matahari. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 5. Di situ bulan disebut nuron. Artinya cahaya yang dipantulkan. Itu hebatnya Al-Quran. Walaupun dia datang belakangan, ya, tapi apa yang dikatakan Al-Quran tidak bertentangan dengan logika. Itu dia. Wajar kalau Al-Quran itu datangnya belakangan, karena fungsinya Al-Quran adalah mengoreksi kitab-kitab terdahulu yang sudah dipelencengkan. Satu lagi saya kasih contoh. Di dalam kitab Anda, kitab Ayub 10 ayat 10. Manusia itu diciptakan di dalam rahim seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Buka Ayub 10 ayat 10. Ilmuwan mana yang bisa membuktikan bahwa pada mulanya manusia, sebelum berbentuk manusia, ketika masih zigot, itu bentuknya seperti keju. Seperti sabun batangan, keju krat kalau kita lihat seperti sabun batangan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran datangnya belakangan tapi lebih benar. Surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia seperti lintah. Alaq dari kata alaqoh, yang artinya adalah lintah. Dan itu terbukti secara embriologi modern. Alaqoh ini ya belum nampak oleh mata telanjang. Seandainya perut wanita yang lagi ngidam itu dibedel, itu alaqoh belum nampak oleh mata telanjang. Alaqoh itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan manusia awalnya itu seperti lintah. Terbukti secara ilmuwan. Al-Quran datang belakangan, tapi Al-Quran ketika bercerita tentang penciptaan tidak ada yang bertentangan dengan penciptaan. Di kitab Anda dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Allah memisahkan terang itu dengan gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ilmuwan mana yang sepakat bahwa awal mula terbentuknya manusia itu, dunia ini seperti itu? Al-Quran 1400 tahun yang lalu menerangkan awal mula penciptaan jagat raya ini diawali dengan Big Bang. Padahal Big Bang ditemukan tahun 1924 oleh Demetri. Al-Quran mengatakan surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yara ladina kafaru anas samawati wal ardo kana tarotkong fabatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah sesuatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Ini berbicara tentang Big Bang. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bible bertentangan. Ada siang, malam di hari pertama, mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Bagaimana itu?
Walaupun belakangan, karena fungsinya dia mengoreksi, tentu datangnya belakangan, tidak mungkin datangnya duluan. Tidak mungkin. Terima kasih. Monggo Akhi Juma dilanjut. Iya, saya sedikit aja ya. Gini Bung, tadi saudara mengatakan di dalam perjanjian baru itu sudah tidak ada nabi. Anda belajar di mana rupanya? Kitab saudara menerangkan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catat supaya lain kali tidak mengulangi kesalahan yang membuat Kristen lain malu. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 jelas sekali diterangkan di situ ada nabi. Waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi yang mengajar. Barnabas, Simeon, Lukios, lalu kemudian Menahem, dan juga Saulus. Saulus ini berdiri di deretan nabi. Jadi Anda keliru ketika mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak ada nabi. Paulus pun itu masuk dalam deretan nabi. Jadi tidaklah mungkin menjadi rasul kalau tidak menjadi nabi. Harus nabi dulu. Nah, kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, lalu dari mana ilmunya? 14 kitab itu ilmu dari mana dia dapatkan kalau dia bukan nabi? Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Celaka orang yang menulis buku mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu karangannya sendiri. Itu satu. Kemudian Anda mengatakan tidak mungkin yang datang lebih dulu meniru yang datang belakangan. Tadi Anda menyebut kata Alkitab. Tidak ada kata Alkitab di dalam Torah Musa. Tidak ada juga di dalam Injil sebutan Alkitab. Itu ditiru dari Al-Quran. Berarti kalau Anda merasa lebih dulu, lucunya niru yang datang belakangan. Anda juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak manusia, tetapi Yesus itu adalah anak Allah. Di mana lagi Anda mendapatkan istilah Allah ini? Ya, istilah Allah Anda ambil dari Al-Quran, meskipun diplesetkan cara penyebutannya Allah. Padahal Allah itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya apa? Sumpah serapah atau pohon. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia Allah itu semisal atau seperti. Nah, sedangkan ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu Anda sudah menghina agama Islam sebenarnya, karena Allah itu tidak punya anak. Makanya Kristen ini lain bicara, lain fakta. Anda mengatakan tidak mungkin yang datang depan meniru belakangan, tapi faktanya agama Anda hampir semua kata-kata yang sangat prinsip di Al-Quran diambil, disimpan di kitab Anda. Berarti kitab Anda itu tidak punya jati diri karena meniru kitab yang datang belakangan. Kan malu kalau sudah kayak gitu. Nah, sekarang saya hanya ingin tahu dari saudara, malaikat mana yang datang kepada Paulus, malaikat mana yang datang kepada Lukas, malaikat mana yang datang kepada Markus, malaikat mana yang datang kepada Yohanes alias Markus yang menulis kitab Wahyu. Karena nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Sebenarnya penulisnya adalah Markus, bukan Yohanes anak Zebedeus. Nah, ini pertanyaan yang Anda harus jawab. Kalau nabi-nabi itu mendapatkan wahyu karena mereka menerima dari malaikat. Nabi Musa dari malaikat, bahkan Filipus juga datang dari malaikat. Nah, Injil yang diajarkan Filipus adalah Injil Yesus. Mana Injil itu? Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada Injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus, berarti benar Al-Quran yang mengatakan bahwa orang terdahulu itu gemar merubah-rubah firman Tuhan. Belum lagi dalam surah Al-Maidah ayat ke-15 diterangkan bahwasanya orang Israel, dalam hal ini ahli kitab, kemudian orang Farisi, ya, menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Kalau ada berarti Al-Quran salah. Kalau tidak disembunyikan berarti Al-Quran salah. Tapi kalau tidak ada kitabnya Yesus, Injil Yesus itu betul-betul tidak ada, berarti Al-Quran benar. Tugas Anda sekarang, tolong tunjukkan kepada saya Injil Yesus itu yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 yang diberitakan oleh Filipus itu yang mana? Jangan katakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Karena kitab yang saya sebutkan itu sudah diterangkan Al-Quran surah Al-Baqarah dan ayat 79 bahwa itu adalah kitab yang ditulis oleh manusia biasa lalu diklaim itu adalah firman Tuhan. Demikian, silakan.
Saya menanggapi dulu. Yang pertama, dalam konteks Kristen, konteks ya. Jadi konteks Kristen, Paulus itu bukan nabi. Paulus itu adalah orang cerdas, gurunya bernama Gamaliel. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin. Orang paling berpengaruh di agama Yahudi. Ada cuma 70 orang dan mereka memang orang cerdas. Dan mereka adalah pembenci pengikut Yesus. Belum ada kata Kristen. Jadi dia memang orang kalau hari ini disetarakan doktor atau profesor lah. Karena orang yang sangat berkualitas duduk di 70 orang Sanhedrin untuk orang Yahudi. Sehingga dia memang mampu menulis apa yang ditulis itu. Yang kedua, masalah nabi dalam Kristen itu memang yang terakhir yang menerima Yesus waktu di Bait Allah itu Nabi Simeon. Setelah itu istilah nabi tidak dipakai lagi dalam perjanjian baru karena setelah rasul itu dalam tradisi gereja mulai muncul setelah rasul bapak-bapak gereja. Nah, setelah bapak-bapak gereja istilah itu berubah mulai menjadi pendeta dan pastor dan sebagainya. Nah, itu istilah kalau di dalam gereja. Jadi memang mau sampai kapanpun Bang Nandar, istilah nabi dan rasul kita tidak sama dalam hal ini. Yang berikutnya, kalau di ngomong-ngomong bahwa mana yang lebih dulu, saya lebih yakin karena bahasa Aramaik itu lahir lebih dulu. Dia lahir tahun sekitar sebelum antara 12 sebelum Masehi, tahun 12 sebelum Masehi. Jadi artinya begini, bahwa sumber-sumber aslinya Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Aramaik. Nah, karena itu saya juga menyaksikan kesahihannya atau keasliannya sampai hari ini. Karena persoalan kalau merujuk ke belakang sana, memang tidak ada agama di sana, Bang. Kita mau ngomong Musa, kita mau ngomong kalau tradisinya ibadahnya Yahudi atau ibadahnya Israel itu ada mulai dari Musa sana. Itu ada kemah pertemuan dan sebagainya, ada penyembelihan domba, penyembelihan korban persembahan yang hari ini mungkin diteruskan sama kawan-kawan muslim karena itu munculnya dari Abraham sana Ismail sana. Nah, kemudian saya menjawab berikutnya adalah apakah Musa dapat wahyu? Musa itu tidak dapat wahyu, dia ketemu dengan Tuhan. Alkitab menceritakan dalam kitab Keluaran kalau tidak salah itu menceritakan bahwa Musa pergi bertemu dengan Allah, lalu Allah memberikan dia 10 hukum itu. Jadi tidak ada malaikat. Nah, saya juga agak bingung karena di dalam Muslim itu banyak sekali malaikat yang diketahui pernah bertemu kah atau bagaimana, saya kurang paham juga. Tapi dalam Kristen itu memang tidak terlalu banyak disebutkan nama malaikat. Paling ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel. Tetapi kalau dalam konteks perjanjian lama, Allah selalu datang bertemu, Allah bertemu. Jadi istilah kata malaikat tertentu itu tidak ada. Kemudian saya lanjutkan lagi, kitab mana yang disembunyikan? Coba carilah kitab mana yang disembunyikan dari orang Kristen. Bukankah itu terbuka? Hari ini kita bisa cari semua kodeksnya Alkitab itu di seluruh internet kan terbuka. Bahkan hari ini juga chat GPT itu begitu bagusnya. Jadi bisa cari searching, saya begitu hebatnya. Ngomong apa hari ini muncul. Jadi sepertinya kalau kita ngomong kayak begini kan jadi kayak apa ya, kayak kita kurang pengetahuan. Tapi coba cari searching aja, yang paling up to date itu chat GPT deh, cari sudah. Dan kemudian artinya kitab mana yang disembunyikan itu sampai hari ini tidak ada pembukti. Kalaulah kitab-kitab yang dibilang ada kitab Barnabas, nah, itu kan kitab-kitab orang-orang yang ditulis untuk menyerang kekristenan. Jadi itu wajarlah, dari dulu memang orang Kristen itu selalu dibunuh, diburu, dibakar, disalib. Tapi orang Kristen selalu dibuat kayak gitu juga, tapi tidak pernah tidak bertumbuh, selalu tambah banyak dan selalu bertambah banyak. Makin ada penyiksaan, maka orang Kristen akan bertumbuh makin besar di sana. Seperti itu, Bang. Oke ya, sedikit saya jawab. Ini tadi Anda mengatakan Paulus bukan nabi, tapi Paulus sendiri ngaku nabi.
Ini di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ya, jadi di sini seolah-olah Paulus ini yang dinubuatkan Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Nah ini kok Paulus ngaku seolah-olah yang dinubuatkan itu adalah dia. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Coba. Ini apa saya salah pengertian ya? Mohon maaf kalau saya salah pengertian. Sepertinya ini Paulus ngaku seorang nabi deh. Ya. Nah seperti itu tanggapan saya. Mungkin Aki Juma bisa membuktikan Paulus seorang nabi. Monggo. Iya, baik. Ya, yang pertama saudara sudah diterangkan tadi ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, Paulus itu disebut nabi di sana. Namanya masih Saulus aja pun sudah disebut nabi, Bung. Apalagi setelah menjadi Paulus. Dalam keadaan Saulus dia masuk dalam deretan nabi. Cobalah berbicara itu pakai data. Jangan menolak data yang ada di kitab saudara sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau Paulus itu bukan nabi, lalu dari mana ilmunya? Bukankah yang dituliskan itu adalah wahyu? Kalau yang dituliskan itu adalah wahyu, berarti dia nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti kitabnya yang 14 itu bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, jangan Anda jadikan rujukan. Berarti itu karangan bebas. Itu yang Anda harus pahami. Kemudian yang kedua, Anda selalu sudah dua kali Anda hampir membuat saya muntah. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus itu membenci Kristen. Hampir-hampir saja saya muntah. Sekali lagi mungkin saya sudah muntah ini. Sekali lagi Anda mengatakan Paulus membenci Kristen, saya muntah jadinya. Kenapa? Paulus itu pendiri Kristen, bukan pembenci Kristen. Jangan Anda memfitnah pengikut Yesus itu Kristen. Bukan. Pengikut Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tauratnya Musa, orang yang mempersembahkan kurban hewan, bukan orang yang mempersembahkan manusia. Sedangkan Kristen itu adalah penyembah-penyembah sesajen. Oke? Kristen itu penyembah tumbal. Tumbalnya orang Romawi, sesajennya orang Romawi berupa manusia itu yang dituhankan oleh orang Kristen. Bedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus itu orang-orang bersunat, sedangkan Kristen itu adalah orang-orang tidak sunat. Tak ajarin Pak, catat. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Yesus mengajar di bait suci. Bait sucinya orang Yahudi, bukan bait sucinya orang Kristen. Jadi di tengah-tengah Yesus mengajar tidak ada orang yang tidak bersunat. Berarti Kristen itu tidak ada di situ. Jangan mimpi Pak, jangan buat saya muntah. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci, sinagoge. Kemudian Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Oke, pahami itu. Berarti Kristen tidak boleh ke sana. Kemudian di Wahyu 21 nomor 27, bahkan orang yang tidak bersunat najis tidak boleh masuk ke surga. Jadi jangan mimpi Anda mengatakan Paulus menganiaya Paulus itu pembenci Kristen. Paulus itu orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan Romawi dan Yunani menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itulah kalian. Jadi jangan buat saya muntah dengan mengatakan Paulus pembenci Kristen. Paulus itu adalah pendiri Kristen. Catat baik-baik. Kemudian ketika Anda mengatakan, ya silakan, sekarang kan dunia digital, Anda silakan cari di mana kitab yang disembunyikan. Justru Anda yang harus menunjukkan kitab itu. Dan Anda harus paham yang menyembunyikan itu bukan Kristen.
Anda terlalu percaya diri. Kristen itu agama baru yang Yesus tidak kenal. Oke? Yang sedangkan Al-Quran dikatakan yang menyembunyikan itu adalah ahli kitab. Anda bukan ahli kitab. Anda adalah bahlul kitab. Anda adalah umat terjemahan, bukan ahli kitab Anda. Maaf, saya harus keras. Anda itu bahlul kitab. Membaca kitab Anda sendiri dalam bahasa original teksnya aja nggak bisa Anda. Apalagi mau katakan ahli kitab. Sedangkan yang dikatakan Al-Quran, ahli kitab yang menyembunyikan kitab itu. Nah sekarang mana kitabnya Yesus? Mana Injil Filipus? Mana Injilnya Yesus? Mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya yang disampaikan kepada Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Ingat, sekali lagi saya katakan, jangan pernah sebut bahwa Paulus pembenci Kristen. Nanti saya muntah. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Ya, jadi Anda kafir. Pengikut Yesus itu bukan orang kafir. Anda tahu, pahami itu. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 79 di Al-Ma'idah ayat 14 dikatakan, ayat 15 dikatakan bahwasanya ahli kitab menyembunyikan. Lah memang buktinya begitu. Yang Anda temukan itu cuma karangan orangnya bernama Lukas, dia bukan nabi. Karangan Paulus, dia bukan nabi. Ya, karangan Matius, dia bukan nabi. Karangan Markus, dia bukan nabi. Yang Anda kitabkan itu adalah tulisan manusia biasa. Sementara yang disebutkan Al-Quran adalah kitabnya para nabi yang disembunyikan oleh ahli kitab. Sehingga Anda hanya bisa mendapatkan terjemahan. Hanya terjemahan. Kitab aslinya nggak Anda temukan. Kenapa? Disembunyikan. Demikian. Silakan Bang Forgo ditanggapi. Yang pertama, bahwa Paulus bukan pembenci. Ya, sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Tadi saya sudah jelaskan kayaknya. Dia adalah anggota Sanhedrin, 70 orang itu, dan memang mereka memusuhi Kristen. Dan dia orang-orang yang membunuh orang Kristen sebelum dia bertemu Yesus, kemudian dia jadi pengikut Yesus. Pak, tunggu Jadi kayaknya Pak. Bang Nandar kalau mau muntah-muntah saja karena Pak, sebelum lanjut itulah kenyataannya. sebelum lanjut, saya mau tanya kepada saudara, apakah pengikut Yesus yang sesama dengan Yesus adalah ada di antaranya satu orang saja yang tidak bersunat? Ada satu orang saja yang kemudian makan babi di antara pengikutnya yang sesamanya? Saya pengikut Ada Yesus enggak? yang makan babi. Nah itulah makanya saya katakan, bukan Anda yang saya tanya. Anda kan mengatakan bahwa Paulus membenci pengikut Yesus, iya kan? Anda mengatakan Paulus membenci orang Kristen. Sementara Kristen ini adalah umat goyim, Pak. Umat goyim, bukan Bani Israel Kristen itu. Jadi tidak ada pengikut Yesus itu yang kemudian disebut Kristen. Jadi yang dibenci oleh Paulus bukan Kristen. Yang dibenci oleh Paulus adalah Bani Israel, pengikut Yesus, orang-orang yang bersunat, yang tidak makan babi, yang ibadahnya di sinagoge. Kristen itu nanti di Antioquia, Pak. Pendirinya Paulus. Jangan Anda mengatakan Paulus pembenci Kristen, jangan. Anda terlalu berlebihan itu, Anda ngarang bebas. Oke, lanjut. Orang yang menyebut diri percaya kepada Yesus itu sudah ada sejak Yesus ada. Kemudian percaya sebagai utusan Tuhan, Pak. Percaya sebagai utusan Tuhan. Satu-satu, saya jelaskan selesai. Percaya sebagai utusan Tuhan, bukan percaya sebagai Tuhan. Yang percaya sebagai Tuhan itu adalah penyembah tumbal. Itu Kristen. Penyembah sesajen. Itulah Kristen. Sesajen yang dipersembahkan kepada Theos. Ya Anda. Karena Yesus, dalam pengajaran Yesus dia tidak pernah pakai pedang, dia tidak pernah Yesus itu orang. Yesus itu tumbal Yesus atau bukan? tidak pernah kawin terlalu banyak orang. Yesus itu tumbal Yesus atau tidak bukan? pernah bunuh orang untuk Yesus menyebarkan itu ajarannya. tumbal atau bukan? Tidak pernah. Yesus itu tumbal atau bukan? Jawab. Yesus itu tumbal. Bukan tumbal. Hah? Jadi bukan tumbal Yesus Baca itu. di mana? Dibaca di mana Yesus tumbal? Tumbal itu adalah Iya, baca di korban. mana itu? Tumbal itu adalah korban persembahan kepada Theos. Iya, baca di mana? Iya, nggak usah Baca di dibaca, mana nggak itu? usah dibaca. Jawab aja. Apakah apakah ya, sukanya kayak gitu. Oke. Pahamnya abang. Oke, dengarkan. Lain, bang. Ya, silakan aja. Anda baca Efesus 5 nomor 2. Abang.
Anda baca Ibrani 8 nomor 28. Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Anda baca Efesus 5 nomor 2. Anda baca Ibrani 10 nomor 10. Yesus itu dipersembahkan dipaksakan pahamnya. sebagai apa? Sebagai korban. Sebagai Yesus korban. datang untuk mati menyelamatkan manusia. Sebagai Dan itu dalam dia agendanya mati Tuhan. sebagai tumbal Agendanya. untuk Kristen. Ayo, tidak. Lalu apa? Pengorbanan beda tumbal Lalu ya, apa? Bang, ya. Kan- Kalau dia bukan Baca tumbal dulu lalu apa? Kamus bahasa Indonesia, Bang. Lalu apa kalau bukan tumbal? Lalu Baca apa kalau dulu bukan bahasa Indonesia-nya, Iya. Bang. Dengar dulu. Bahasa Indonesia Kalau dulu, Bang. kalau dia bukan tumbal lalu apa? Terus apa yang disebut dengan pengorbanan? Ya korban itulah Pengorbanan tumbal. beda dengan Kalau- tumbal nggak? Kalau tumbal itu korban. Tumbal itu jadi korban. tumbal itu, dengar dulu. Yang harus saya tanya, Oh, udah, ngomong dulu, Bang. saya Ngomong tanya, dulu. saya tanya. Yang harusnya menjadi tumbal di atas tiang salib, korban di atas tiang salib itu siapa? Yesus atau kalian? Kalian. Kalian kan? Kalian orang karena Islam yang lebih paham gitu. Nah, kalian kan yang harus jadi korban kan? Tetapi karena Yesus datang dengan kasihnya, dia yang harus menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau tidak? Nih, menurut KBBI, Kalian lebih paham kan, lebih paham. sedikit ya, ini menurut KBBI tumbal Daripada orang Kristen. Ya, bentar Bang, ini saya buktikan kata Bang Juma, Bang. Tumbal menurut KBBI kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Itu nomor 2. Silakan buka KBBI menurut Anda. Tadi kan Anda minta KBBI itu. Jadi Ya. saya lanjutkan tema kita ya. Menjelaskan, jelaskan malah masuknya kemana-mana. Jadi Berarti ketika Bang Juma mengatakan Yesus tumbal nggak salah. Iya. Karena arti tumbal itu kurban persembahan, fair. Bang. Tadi kan sudah ngomong Bang Nandar. Saya jawab dulu ya. Tadi pertanyaannya tentang Paulus, ya kan? Sekarang malah kemana-mana. Iya, saya mengatakan, saya mengatakan Kristen itu penyembah tumbal, sedangkan pengikut Yesus itu tidak menyembah tumbal. Betul atau tidak? Betul. Jadi jangan kamu Kenapa nggak masuk ke Kristen lagi, aja, Bang? jangan katakan bahwa Paulus itu Karena Abang pembenci lebih paham Kristen. kan, masuk Jangan. Kristen aja, Bang. Tadi Para bilangnya Rasul KBBI. 11 ayat 26 ya, ketika para murid ya Masuk Kristen berkumpul aja. di Antioquia setahun lamanya sambil mengajar banyak orang, disitulah pertama kali disebut Kristen. Lah kok ini murid-murid Yesus Anda katakan Kristen nih gimana? Padahal kata masuk Kristen aja, Bang. Abang lebih paham ya, kok. saya nggak mau nyembah tumbal, Bang. Masuk Kristen aja, Bang. Abang lebih Silakan, Bang paham. Juma. Nggak nyambung. Silakan. Tadi minta nggak menyambung. Iya, Tadi minta masuk KBBI. Udah Masuk dijelaskan Kristen aja, kan? Bang. Nggak, tadi kan minta KBBI. Ya, saya jawab dulu. dikejar Jawab dulu kan? apanya Bang Nandar biar selesai saya. Bang Nandar ngomong lagi. Ya, Bang Nandar kan dari minta tadi diem KBBI. aja kok. Ya. Bang Markus kan minta KBBI tadi, udah ditangkap Bang sama Juma mana ya? KBBI. Ya kan? Sinyal. Sinyal. KBBI. Naik lagi Bang Juma. Abang. Ya, jadi lain. ketika Bang Juma mengatakan Yesus itu tumbal nggak salah. Anda minta KBBI, saya buktikan. Ternyata Betul. di KBBI nomor 2, yang nomor pertama gini ya, tumbal sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya. Ya, yang nomor 2 kurban persembahan dan sebagainya untuk Itu ada memperoleh kodenya sesuatu tuh. yang lebih baik. Ada kodenya Ustaz Zuki. Kodenya adalah JW. JW itu jiwa. Yang ngajarin tumbal kan Tuhan sendiri, gimana? Ya, Nah, berarti enggak. tumbal kan berarti kan? Intinya apa yang dikatakan Bang Juma nggak salah. Intinya itu. Kalau mengatakan Yesus tumbal nggak salah. Udah, jangan protes kalau Yesus dikatakan tumbal. Itu benar ya. Iya, dulu Dalam kan Ibrahim teks agama dan sembelih ritual, anaknya, itu kan tumbal juga. tumbal itu lebih merujuk kepada hewan atau benda, Bang. Kemudian tumbal itu juga merujuk kepada sesuatu yang dijadikan korban atau pengorbanan dalam situasi upaya tertentu, dalam kejahatan, konflik, kelompok yang menjadi tumbal. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pengorbanan pribadi, tumbal juga merujuk pada pengorbanan pribadi secara fisik, emosional, finansial.
Jadi kayaknya abang Oke. terlalu memaksakan Ini di sini istilah itu, dikatakan abang. begini, Bang. Ya, tumbal adalah korban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika Yesus disalib itu untuk yang lebih baik atau tidak, Bang? Kepada apa yang Nah, disebut dengan saya Allah tanya, punya kehendak secara sadar untuk melakukan tindakan keselamatan, itu bukan tumbal, abang. Tidak, saya tanya berdasarkan KBBI ini, tumbal itu untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Yesus disalib itu untuk sesuatu yang lebih baik enggak? Ayo jawab. Lebih baik buat Kristen, Bang. Nah, iya, Lebih baik buat berarti Kristen. Yesus tumbal. Sudah. Tidak lebih baik. Udah tumbal Tidak itu lebih- tumbal. Udah. Yesus itu tumbal. Iya, udah. Udah, nggak usah nangis. Lebih baik buat orang Islam, lebih baik buat Kristen. Diakuin Itu aja, Nggak usah Bang Markus. Diakuin Kalau aja. Kalau mau lebih tahu, Ya. masuk Kristen aja, Bang. Kan kalau saya lihat Nggak ini ada abang urusan. lebih Saya pintar tidak daripada orang akan Kristen. mungkin menjadi penyembah tumbal. Kristen aja. Saya Tadi tidak Paulus mungkin menjadi dijelas- penyembah Tadi tumbal. Paulus dijelaskan Oke. bahwa sebelumnya itu Paulus itu namanya siapa sebelumnya? Sebelum jadi nama Paulus Saulus. itu siapa namanya? Saulus, Si Saulus. Bang Nandar ini kayak Paulus begitu. Saulus Anaknya sebelum Bang Nandar, dia moga-moga Tuhan sebelum mendatangi dia Bang Nandar mengajarkan kayak Tuhan menyembah mendatangi Paulus, tumbal, ya. namanya Saulus. Sebelum dia mengajarkan menyembah tumbal. Setelah mengajarkan menyembah tumbal, Moga baru mengganti namanya menjadi Tuhan Paulus. mendatangi Bang Nandar Anaknya seperti Ibrahim mendatangi juga. Saulus, ya. Nah, jadi saudara Vergu, Anda itu harus banyak belajar. Pertama, Anda mengatakan Saulus itu di perjanjian baru itu Saya tidak ada Bang, nabi. saya belajar tentang agama Saya Abang sudah tentang menyampaikan. agama abang. Saya sudah mengajarkan Anda Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus disebut nabi. Kemudian Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak menerima Taurat dari malaikat. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kemudian di data nomor 53 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini saya ngajarin Anda Bible. Saya yang mengajari Anda Bible supaya Anda paham. Oke? Jadi sekali lagi nasihat saya, jangan Bapak menyebut Paulus membenci Kristen. Kristen itu adalah golongan atau kelompok atau ajaran yang mengajarkan menyembah tumbal kepada Theos. Paham? Silakan. Supaya nanti abang menyembah tumbal juga nanti. Iya, Bang. Supaya nanti juga atau batu aja yang disembah aja laswat di Mekah itu. Itu yang lebih jelas. Nggak nyambung. Jangan lari kemana-mana. Sama aja itu kan Nggak nyambung. paham. Itu kan paham abang. Paham abang kan jangan dipaksakan juga masuk ke Alkitab, Bang. Itu namanya ngeles kan? itu ya. Supaya Anda jelas. nyangkal nih nyembah Yesus. Nyembah, Bang. Kalau buat orang Kristen tapi Yesus kan itu kan tumbal, Bang. Islam kan Caranya nggak gimana? nyembah dia. Apatisir. Islam nggak nyembah. Begitupun orang Kristen nggak nyembah asal itu batu itu di Mekah itu Yang Ajal nyembah Aswad batu itu nggak siapa, nyembah Bang? kami. Yang nyembah batu Nah. siapa? Ajal Nggak Aswad usah, itu apa? kita nggak usah nyerang Ajal kayak Aswad itu begitu, apa? Bang. Biarkan yang mereka nyembah aja batu yang kayak siapa gitu, coba? Bang. Bentar, saya ingin Bang pertanyaan. Markus, biarkan saja, Ajal Aswad Bang. itu apa, Bang? Biarkan mereka Batu yang apa? kayak begitu. Bentar. Gimana Bang Markus? Ajal Aswad itu apa? Batu. Apa itu yang disembah itu yang Batu. dicium-cium itu? Yang nyembah siapa? Tangan kanan tangan kanan Allah itu. Oh, dalilnya mana dalil? Ayo, pakai dalil kita, ayo. Kami tidak punya dalil, kami tidak mau belajar buat nggak usah ngomong. Nggak masuk. nggak mau belajar kami Diem masalah aja. Al-Quran, Nggak Bang. pakai Nggak mau dalil, tahu turun. kami. Nggak pakai dalil, Nggak mau turun. tahu kami. Nggak Kita mau nggak tahu kami debat masalah orang yang Al-Quran, nggak Bang. pakai dalil. Udah turun. Bang Markus diem aja, diem aja Bang Turun, Markus. diem. Di-mute aja kalau nggak paham. Nggak ada dalil, diem. Jangan Kalau nggak ngomong. paham, di-mute aja ya. Hanya Di-mute ngomong aja ya. berdasarkan kebodohan, nggak dipakai di sini, Bang. Kita semua ngomong pakai dalil. Ya, pakai dalil kita. Nggak pakai dalil, turun. Gitu. Di-mute Nggak dulu ada Bang di sini Markus ya. asumsi. Bang Nggak Markus diterima di-mute dulu ya. Bang Forgu pakai dulu yang ngomong Bang Markus, diam dulu kalau nggak Iya, tahu. Bang. Lanjut Bang Forgu. Lanjut Bang Forgu, silakan. Nanda. Ya, jadi ya begini Bang Nandar. Nggak ada, Bang Ini- Nandar nggak ada ngomong dari tadi, Bang.
Oh, yang ngomong Bang siapa? Bang Bibi ya? Sugi Bibil berjalan saya sama Bang Oke, Juma. Bang Bibel berjalan. Jadi begini Bang Bibel. Jadi kalau mengenai Paulus itu sudah fix lah kalau dia bukan nabi. Kemudian bilang Yesus adalah tumbal. Tadi kan kita sudah bahas apa itu KBBI. Nah, tadi Bang Bibel berjalan kayaknya sedikit memaksakan maksud dari kata-kata ini. Karena sudah saya jelaskan di sana bahwa konteksnya itu kalau tumbal itu dalam konteks agama merujuk pada hewan atau benda yang dikorbankan sebagai bagian dari upacara keagamaan atau ritual tertentu. Tumbal sering dianggap sebagai persembahan kepada dewa atau entitas spiritual dengan tujuan mendapatkan berkat. Kalau bicara Yesus bukan tumbal. Kenapa? Itu tertulis dalam Alkitab. Dari perjanjian lama dijanjikan, disampaikan, para nabi membicarakannya, kemudian terjadilah pengorbanan. Nah, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada manusia yang kemudian menumbalkan Yesus. Karena masalah dosa ini bukan masalah perbuatan baik segunung untuk menutupi perbuatan jahat segunung. Nggak begitu. Konteks dosa di antara kita pun berbeda. Cara pengampunan dosa. Nah, kalau di Abang mungkin perbuatan baik, perbuatan jahat ditimbang dan sebagainya. Tetapi di Alkitab kami menyampaikan bahwa dosa itu dilakukan oleh Adam, diturunkan kepada semua keturunannya, dan upah dosa adalah maut. Sabar Pak. Iya, saya ingin dalil dong, dalil. Sabar, saya selesai omongin baru saya sampaikan. Jangan dipotong dulu. Enggak, supaya ada dalilnya supaya lebih mantap gitu, supaya lebih mantap. Tunjuk dalil bahwa itu dosa itu akan diwariskan. Udah dalil itu. Aduh, itu Udah Bang Markus dalil diam, itu. Bang Markus nggak paham perdebatan ilmiah ya. Iya. Diam aja ya. Diam aja dulu, di mute dulu. Ini Itu Bang, lebih ketika baik Anda itu. membuat statement itu harus berdalil. Anda mengatakan dosanya Adam itu diturunkan kepada anak keturunannya. Tolong tunjuk dalil supaya kami percaya. Kalau itu asumsi Anda, saya nggak percaya. Gitu loh, tolong tunjukkan dalil di mana dosa Adam itu mau diturunkan kepada keturunannya. Monggo. Itu aja dulu, jangan panjang-panjang. Dalil itu literasi, Bang. Literasi ya. Iya. Saya garis bawahi literasi, oke? Ayo. Silakan Bang, tunjuk dalil dulu Bang, biar enak kita diskusi Bang. Jadi Roma 6 ayat 23 itu menyebutkan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, gitu dong. Upah dari dosa. Dosa dari mana ini? Tentu dosa dari pohonnya yang awalnya. Nah, begitu. Saya lanjutkan dulu. Ini Abang nyela tadi, saya udah bingung sampai mana tadi. Enggak Bang, kalau nggak ada dalil saya salah Bang, mohon maaf. Ya, tadi kan saya sudah ngomong Roma pasal 3 ayat. Ya, udah saya terima, nanti saya bantah. Lanjut. Nah, kemudian memang tidak bisa juga dibilang bahwa Yesus itu adalah tumbal, bukan. Karena sebuah rencana yang dilakukan, karena dosa ini bukan masalah tumpukan kebaikan menutupi tumpukan kejahatan, nggak bisa. Sampai kapanpun kebaikan, ibadah, perbuatan baik dan sebagainya tidak bisa menghapus dosa. Nah, dosa yang diturunkan oleh keturunan Adam yang ujungnya upahnya adalah maut ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Nah, caranya gimana? Allah harus jadi manusia dalam Yesus untuk menyelesaikan masalah dosa ini dalam manusia juga. Karena dosa itu dibuat dalam bentuk manusia Adam yang pertama, maka Yesus harus datang juga. Allah harus datang dalam bentuk manusia untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Nah, caranya adalah apa? Harus ada pengorbanan darah di sana. Harus ada yang menjadi pengorbanan, dikorbankan. Nah, korban ini dilakukan oleh pihak Allah dengan tujuan dan kesadaran dilakukan. Karena perilaku manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Jadi kalau dibilang tumbal, bukan. Karena kalau tumbal itu dilakukan dari satu pihak tertentu untuk cuman keuntungannya dia. Bukan untuk keuntungan orang lain, bukan. Tapi ini pihaknya Allah lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingannya Allah. Nah, itu makanya tidak bisa disebut tumbal.
Jadi Bang Nandar Oke, ya. terlalu memaksakan. Oke, saya Jadi nggak enak saya juga tanggapi, kalau Bang. kita nanti ngomong ke Bang Nandar punya, nanti Bang Nandar marah. Tapi Oke, ya oke, oke, sudahlah. oke. Biasa Oke, kami oke, Bang. diserang, Oke, Bang. tapi Saya tidak tanggapi, apa-apa. Bang. Kami membela diri saja. Ya, oke, saya tanggapi ya. Anda tadi mengatakan bahwa tumbal itu adalah hewan yang digunakan dalam ritual keagamaan. Anda lupa sebenarnya bahwa Yesus itu adalah pengganti hewan-hewan itu. Tidak ada salahnya kalau Yesus itu juga dikatakan tumbal. Ya, satu. Yang kedua, Anda memakai dasarnya Paulus di dalam Roma itu tadi. Padahal di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 18 sampai ayat 20, dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat akan mendapatkan berkat. Nah, pengampunan dosa itu tidak melalui penebusan dosa. Karena menurut 2 Tawarik 6 ayat 21, di situ dikatakan, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Jadi jelas 2 Tawarik 6 ayat 21, Tuhan tidak perlu datang ke dunia untuk menghapus dosa, mengampuni dosa. Cukup dari kediamannya Tuhan bisa mengampuni dosa. Kemudian mengenai amal baik, ya Anda tidak pakai ayat, saya pakai ayat sekarang. Ya, ternyata amal baik itu membawa manusia ke surga. Ini ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik. Cek, buka, saya nggak perlu baca Alkitab ya. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib, menebus dosa, gitu? Oh tidak. Ternyata apabila kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Allah? Jangan membunuh, itu perbuatan baik enggak? Jangan berzina, itu perbuatan baik enggak? Hormati orang tuamu, perbuatan baik enggak? Kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, perbuatan baik enggak? Ya, apa kata bentar, izin sebentar Bang ya. Tadi abang bilang itu surat dari Paulus, sekarang abang membantahnya pakai surat Paulus juga. Mana surat Paulus yang saya pakai? Itu Lukas, Bang. Tunggu ya. Yang pakai surat Paulus siapa? Saya pakai Lukas ini. Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Ya, dijawab oleh orang kaya itu. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi kata Yesus. Percaya aku disalib gitu. Enggak. Ternyata apa? Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga, dan setelah itu ikutlah aku. Membagikan harta kepada orang miskin perbuatan baik enggak? Itu semua perbuatan baik yang ditunjukkan Yesus. Untuk mendapatkan sorga, kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itulah yang namanya perbuatan baik, Bang. Ya, jadi Anda ingin masuk surga tapi tidak berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Akhir Juma, silakan monggo. Iya, jadi sebenarnya tadi kita tidak fokus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kita tidak bahas tentang tumbal atau sesajen ya. Saya hanya membantah ketika saudara mengatakan Paulus itu membenci Kristen. Anda salahnya di situ. Karena Paulus itu tidak membenci Kristen, justru Paulus itu pendiri Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi keliru ketika saudara mengatakan bahwasanya Paulus membenci Kristen. Nah, kemudian saya mengatakan Kristen itu adalah penyembah tumbal. Yesus itu kan korban. Tak bisa Anda pungkiri itu. 1 Petrus 3:18, Ibrani 10 nomor 14.
Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia harus menjadi pengganti ini tumbal. Harusnya Kristen ini yang disalib karena dosa-dosa mereka. Tetapi karena ada korban satu orang, yaitu Yesus, maka Yesus ini harus jadi tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa dunia. Nah, itu menurut pengajaran saudara. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan tumbal, faktanya dia menjadi korban untuk dipersembahkan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Segala sesuatu yang dikorbankan untuk dewa, untuk Tuhan, itu dalam perspektif pemahaman agama disebut tumbal untuk menebus dosa. Ingat, segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan keadaan lebih baik, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, untuk menggantikan sesuatu yang buruk agar menjadi baik, itu disebut tumbal. Anda tidak bisa lari di sana. Apa pembuktiannya bahwa Yesus itu tumbal? Baca kitab saudara Yohanes 1. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah. Kenapa dia dikatakan anak domba Allah? Karena dia mau disembelih sebagai apa? Tumbal. Ya, pahami itu, Bung, supaya Anda jangan panik dengan keadaan, karena itulah fakta yang ada di lapangan. 1 Tesalonika 5:9 atau di ayat di data nomor 10, di situ dijelaskan karena Theos tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan Kristen, yang sudah mati untuk Kristen, supaya entah Kristen berjaga-jaga, entah Kristen tidur, Kristen hidup bersama-sama dengan Yesus. Ini data ini, Bung. Jadi, oleh karena Theos tidak menetapkan Kristen untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, maka Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga. Ini maksudnya Kristen ini. Ya, jadi saudara harus memahami bahwa Yesus itu adalah korban. Korban sama dengan tumbal. Tumbal sama dengan sesajen yang dipersembahkan kepada dewa atau Theos atau Tuhan. Nah, sekarang di Efesus 5 nomor 2, Yesus itu disebut sebagai korban persembahan kepada Theos. Ini masuk ke bulan ke-6, belum ada Kristen pun yang membantah Theos mana yang meminta sesajen atau tumbal berupa darah manusia. Belum ada yang bisa membantah, belum ada yang bisa menjawab. Nah, sedangkan di kitab saudara Ibrani 10 nomor 10, dia adalah korban persembahan. Begitu juga di Ibrani 8 nomor 29, itu adalah korban persembahan. Nah, ini yang perlu saudara pelajari lebih jauh, bahwasanya ternyata memang kalian itu penyembah tumbal. Sedangkan pengikut-pengikut Yesus yang asli, mereka tidak menyembah korban persembahan. Oke? Catat itu ya, teman-teman. Silakan. Ya, terima kasih Bang Nanda. Jadi saya coba Bang Zuma. Oke lah, Bang Nanda kita kasih ngomong lah biar apa. Bang Zuma, oke Bang Zuma, sorry. Jadi terkenal banget ini Bang Nandar sama saya nih. Ya, baik. Konsep pemilihan masalah korban dan tumbal ini, ya gini lah. Dalam konteks KBBI, bahasa kita yang tidak terlalu banyak dia punya kosakata untuk mengartikan kata korban dalam bahasa Yunani, ini memang agak susah karena kosakata dalam bahasa Indonesia untuk masalah korban ini ya yang ada salah satunya adalah tumbal. Jadi susah juga untuk kemudian kawan-kawan ini akhirnya menyudutkan dan memaksakan ke sana. Oke, terserahlah kalian mau bilang korban, kalian mau bilang tumbal, terserah. Tetapi pada konteksnya tadi saya sudah jelaskan bahwa kata tumbal itu lebih dilekatkan pada hal-hal yang tidak sifatnya datang daripada Allah, yang tidak sifatnya untuk melayani Allah, bukan. Tetapi sifatnya kepentingan kepada dirinya. Sedangkan Yesus datang dari Allah bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan yang orang yang
lain, tanpa diminta, tanpa dipaksakan, tanpa didesain. Nah itu yang harus dibedakan. Korban itu seperti itu. Mungkin karena kita punya kamus bahasa Indonesia punya kosakata tidak terlalu banyak untuk bisa menggambarkan kata-kata ini, ya susah. Nah, karena diterjemahkan dari dalam bahasa Yunani baru masuk ke Inggris, kemudian baru masuk ke Indonesia, kita terhalang dengan masalah bahasa. Jadi sampai hari ini untuk Bang Zumba, saya tidak sepakat atau tidak setuju dengan kata-kata itu, klaim pribadi yang kalian buat sendiri, dan nanti ya terserah kalian tanggung sendiri kata-kata itu. Kita berdoa supaya nanti moga-moga kamu yang menyembah tumbal nanti, tapi kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin tidak ada terlalu banyak untuk saya menyanggah itu. Lanjut Bang. Bang Nandar suruh ngomong dong, Bang Nandar dari tadi disebut-sebut terus. Bang Nandar, Tafadol, Abang Nandar. Iya, saya disebut-sebut terus, kayaknya ada sesuatu ini. Pak siapa Beliau rindu. Apa namanya? Kawan kita dari Kupang ini lawannya nih. Iya, dari tadi saya disebut terus ini. Ada apa, Pak? Naksir apa gimana ini? Mungkin dia kangen kali. Iya. Lanjut Bang. Lanjut silakan. Oke. Baik, sedikit. Jadi saudara, ketika Anda menolak kata tumbal meskipun faktanya demikian, coba Anda jawab aja dulu Ibrani 9:28. Di situ ada kata prospero yang artinya dipersembahkan. Jadi Yesus itu adalah anak domba yang dipersembahkan kepada Theos. Oke, saya salah sedikit. Persembahan buat sesuatu yang ilahi dan yang tidak ilahi itu berbeda. Iya. Penempatan kata-katanya pun berbeda. Ilahi itu bahasa Jadi, Quran, Bang. Yang ada adalah persembahan untuk Theos. Theos itu sama dengan dewa. Bahasa yang pertama, bahasa atau Tuhan. Aramaik itu lebih tua dari bahasa Arab. Saya tahu, Ya, Bang, tetapi Anda Jadi sekarang jangan Anda klaim di Indonesia ini kitab Sumber Anda abang itu, terjemahan sumber abang itu dari bahasa Arab bukan Aramaik, Bang. Jadi kalau dipertanyakan keasliannya pun tidak begitu kuat, Abang. Coba Anda tunjukkan di dalam bahasa Aramaik kata ilahi di mana tertulis. Nah kan nggak bisa. Lanjut. Gimpe ulumu. Nah, jadi kembali Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Kalau persembahannya manusia dari bahasa Aram, Bang. Ilahi itu datangnya dari bahasa Aram, bukan bahasa Arab, Bang. Di data disebut. Iya, di data mana itu? Di kitab Asal mana? dari bahasa Aram, ilahi. Kata ini digunakan untuk merujuk kepada yang berkekuatan, yaitu Allah yang berasal darinya. Dalam konteks agama ilahi digunakan mengungkapkan keterkaitan dengan ilahi. Jadi bukan bahasa Arab, Bang. Jangan suka klaim, Bang. Coba Anda tunjukkan di mana, kitab apa, bab berapa, nomor berapa yang ada kata ilahi dalam bahasa Aramaik. Silakan. Itu kan tidak harus dalam kitab, Bang. Karena bahasa itu kan apa percakapannya manusia. Dan kemudian bahasa itu dipakai untuk menulis kitab. Jadi nggak bisa kemudian memaksakan kayak begitu, Bang. Ini kan kata, bukan ayat. Mana? Dari mana Anda mengatakan itu dari bahasa itu adalah dari bahasa Aramaik? Di mana? Berarti kalau Anda mengatakan itu berasal dari bahasa Aramaik, bahasa Aram, berarti ada datanya. Wikipedia. Mana, coba tunjukkan datanya di mana? Wikipedia itu tidak mengatakan bahwa ilahi itu berasal dari bahasa Aram, tidak. Mental ya Bang, aku nggak ngaktif ya. Lanjut. Nggak ada bahasa Aram itu, ilahi itu nggak ada, Bang. Aduh, Abang ini. Udah nggak ada. Iya, yang ada itu Eloh. Atau Alaha. Alaha. Ya, nah setara dengan ilahi itu Elohim. Itu dari kata El dan tambahan Yim.
Jadi Elohim yang setara dengan Arab ilahun. Bang, aduh di sini nih ngerti bahasa-bahasa kayak gitu Bang, apalagi Bang Nandar ini dia ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya. Janganlah ke sana-sana, nanti diketawain loh. Ya. Lanjut. Ketawain tidak apa-apa. Iya, Anda ini aneh-aneh gitu loh. Nggak ada kata ilahi dalam bahasa Arab, Bang. Tidak bertambah atau tidak berkurang juga kan. Belum kelar. Lanjut Bang Juma. Udah biar Bang Juma dulu yang menyampaikan, nanti Belum jangan kelar, disela belum dulu. kelar saya makanya. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan. Sementara di dalam original, di dalam kitab saudara, di Lembaga Kitab Indonesia menuliskan itu mengorbankan, padahal bukan mengorbankan di situ, dipersembahkan. Dipersembahkan dengan mengorbankan itu berbeda. Ya, makanya sekali-kali Anda coba lihat original teks kitab saudara itu menuliskan apa gitu loh. Jadi Yesus ini adalah anak domba yang dipersembahkan kepada Theos. Nah sekarang yang Anda harus tahu, Theos mana yang selalu meminta korban atau tumbal atau sesajen dari darah manusia. Setahu saya, sejauh saya belajar, yang meminta tumbal darah manusia itu hanya Dewa Molok. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Karena itulah saya mengatakan Yesus ini tumbal, dan Kristen ini tidak pernah dibenci oleh Paulus. Ini akarnya tadi yang saya katakan, saya ingin muntah ketika Anda mengatakan Paulus pembenci Kristen. Kristen belum ada sebelum Paulus ini mengajarkan Yesus yang tadinya mayat kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Tuhan. Itu baru Kristen itu ada di Antioquia, mempertuhankan anak manusia yang sudah ditumbalkan kepada Theos. Nah pertanyaannya, Yesus ini tumbal yang dipersembahkan kepada Theos mana? Karena Theos itu banyak, bukan hanya satu Theos itu, karena Theos itu artinya Tuhan. Di original teks kitab saudara dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Dewa Molok, Imamat. Imamat berapa saya lupa itu Ahi? Imamat 18:20 juga ada. Tuh dia. Yeremia 10 juga ada. Mana itu Bang? Jawab silakan. Tahun potong kambing domba persembahkan kepada siapa? Gini Bang Bang. Forgo, silakan Bang Forgo. Saya ditanya. Iya. Apa pertanyaannya? Kurban kambing dipersembahkan Kambing kepada domba siapa? sapi dipersembahkan ke Theos yang mana? Ya, dengarkan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengajarkan ketika di antara kamu Bani Israel ingin mempersembahkan kurban ya kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 jelas sekali ketika kalian umat-umat terdahulu sudah diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk mengorbankan korban persembahan berupa ternak hewan. Jadi antara Islam dan agama Yahudi itu berkesesuaian tentang kurban persembahan. Bedanya, kalau di Islam kurban hewannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di Yahudi korban persembahannya untuk menebus dosa. Nah di Kristen korban persembahannya yaitu manusia untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia dari dosa keturunan yang diwariskan oleh Adam. Nah pertanyaan saya, Theos mana yang meminta persembahan darah manusia? Kan larinya ke sana tadi, ndak lari. Bukan ini sebenarnya yang menjadi tujuan bahasan kita. Bahasan kita ini tentang kitab Anda yang tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Ya silakan, terserah Anda yang mana Anda kuasai untuk Anda jawab. Jongke kemana tadi Jongke? Kabur. Nggak kuat. Silakan Bang Forgo.
Baik, jadi kalau bicara tentang teos yang mana, kita Alkitab itu menjelaskan tentang Allah itu cuma satu. Nah, Allah yang disebut YHWH, yang disebut pencipta langit dan bumi, yang dalam konteks Alkitab itu Allahnya Israel. Nah, itu Allahnya orang Kristen. Nah, itu. Jadi tidak ada perubahan dalam teos di situ. Jadi kalau teos-teos yang lain yang abang maksudkan itu tidak ada di situ. Kalau kebanyakan dipelintir kemana-mana karena Yesus harus mati dan sebagainya, itu cuma cara yang dipakai untuk menyerang. Tetapi Alkitab dalam perjanjian lama itu merujuk kepada apa yang dituliskan oleh bangsa Israel, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, itu disebut Allahnya orang Kristen. Yang kemudian mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia serupa dengan manusia untuk melakukan penebusan. Nah, penebusan itu bukan karena kita mengorbankan dia, tetapi karena kehendak dia untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diselesaikan atau bisa diselesaikan oleh manusia. Karena setumpuk perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan setumpuk perbuatan dosa. Tadi ada bicara tentang ada orang yang di pangkuan Abraham itu. Nah, memang kalau dalam konteks itu masih ada percampuran antara apa yang disampaikan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi penulis dalam hal itu, dia menulis tentang hal itu harus juga diterjemahkan, dimengerti bahwa dia ada di dalam dua budaya tradisi waktu itu. Tradisi perjanjian lama dan ada juga tradisi perjanjian baru yang sudah dimulai oleh Yesus. Nah, karena itu jadi adalah tulisan itu karena muncul masih ada dalam awal-awal perjanjian baru. Jadi seperti itu, Bang. Oke. Mohon izin ya teman-teman muslim yang lain. Jadi Bapak ini bebas sekali bernarasi gitu. Kitabnya orang Yahudi Anda sebut perjanjian lama. Kitabnya orang Kristen Anda sebut perjanjian baru. Lalu kemudian Anda mencoba mengkolerasikan. Siapa yang mengajari Bapak kalau kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Yang ngajarin sopo? Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yakub. Kenapa Anda menyebut kitabnya orang perjanjian lama? Salah itu. Itu maksa banget. Apa yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu, kalau di perjanjian lama kita menyebut Yeremia, perjanjian Bang. lama Yeremia karena dia ada di 31:31, sebelum Masehi. Bang. Yeremia 31:31. Ya, di situ perjanjian baru Tuhan dengan orang Israel itu Tuhan akan meletakkan Taurat ke dalam dada orang Israel, bukan perjanjian baru Kristen, Bang. Coba Yeremia 31:31 ya, akhi ya. Yang dimaksud oleh Yeremia itu adalah Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam loh hati mereka itu. Yang dimaksud adalah gereja, orang yang percaya kepada Yesus. Apa? Waduh, Apa? kacau deh. Apa? Itu jelas hukum Taurat di situ. Gereja. Gereja itu aduh, parah ini parah. Saya sudah membacakan tadi kepada saudara. Gereja itu tidak dikenal oleh Yesus. Gereja itu perkumpulan orang-orang pemakan babi. Gereja itu tempat berkumpulnya penyembah tumbal. Gereja itu tempatnya orang-orang berkulup. Anda bawa-bawa orang berkulup dalam semakin menghina kayak begitu, kayaknya lu mendekati jadi Kristen, Bang. Kok jadi menghina saya? Saya ingatin hati-hati. Lu semakin lu menghina kayaknya lu mendekati jadi Kristen. Kok saya jadi menghina? Justru Anda yang menghinakan kitabnya orang. Anda mengatakan kitabnya orang yang dimaksud dengan Torah di sana yang dimasukkan dalam batin orang itu adalah gereja. Nenekmu kiper, ilmu Anda dari mana dapatkan itu? Saya berdoa dalam nama Yesus lu mendekati jadi Kristen. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil mendoakan saya karena kamu berdoa kepada tumbal. Paham? Gimpe. Ulumu gimpe. Nah, itulah yang terjadi pada Paulus. Lu belum apa-apa, Bang. Oh, Paulus itu dulu orang salah. Kristen banyak, Bang. Nenekmu bertemu dengan kiper Yesus, akhirnya melayani Yesus, Bang. Sekali lagi saya katakan, coba kau hantamkan kepalamu ke tembok supaya kamu waras sedikit. Tidak ada itu Paulus membunuh, mencaci maki orang Kristen, nggak ada. Orang Kristen itu muncul belakangan. Kayaknya, Bang, lu nggak dengar apa yang saya ngomong dari awal, orang Bang. Kristen itu muncul belakangan. Oke?
Di Itu zaman cuman istilah yang dipakai, Bang. dengarkan saya. Zamannya Yesus penyembah tumbal itu belum ada. Dari Yesus lahir dan melayani, mereka adalah pengikut Yesus. Saya tanya kepada saudara Vergu. Saya tanya kepada saudara Vergu. Pada saat Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, apakah murid-muridnya sudah mempertuhankan tumbal? Jawab. Gak ada main tumbal-tumbal, gak ada Yesus. Ya udah, nenek kiper kalau nggak ada tumbal. Nyata Yesus itu adalah korban, kok nggak ada tumbal, gimana ini? Malu ya? Buana kecil suaranya, Buana nggak ada suaranya. Malu ya? Saya nggak pernah malu. Saya bilang Tuhan ya saya sudah. manusia, saya nggak malu. Nah, memang manusia. Kalian bilang ngapain? Tuhan saya apapun, saya nggak malu. Ya memang saya yang tidak percaya perlu malu. kepada Yesus itu Makanya nggak disalib, usah dibakar, makanya nggak usah panik. Nggak usah panik. Kalian tuh gimana cerita? Nggak usah Dalam panik. tradisinya orang Kristen itu menyebarkan Injil nggak pernah pakai pedang, Bang. Pertanyaan nenek Mukiper yang menjajah 300 tahun. Yang menjajah 300 tahun dibinasakan, Bang. Tapi tidak pernah kalah, Bang. Kau jangan menghayal kau. Yang menjajah 300 tahun lamanya di negara ini siapa? Agamanya apa? Perintahannya Belanda, bukan Kristen, Bang. Bukan Kristen. Paham. Mau saya kasih tahu Kristen tidak ayat-ayat pernah penjajah. melakukan penjajahan. Saya kasih tahu Yang ayat penjajah melakukan mau, Bang. adalah pemerintahan Belanda. Dasar. Udah usah kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah pengikut-pengikut Yesus itu adalah penyembah tumbal yang dipersembahkan kepada Theos? Jawab. Silakan Bang Forgu. Sorry. Jawab. Apakah pengikut sorry, Bang. Apakah pengikut Yesus itu adalah penyembah tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib? Jawab. Ya, jadi pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah korban untuk keselamatan bagi hidupnya. Silakan Abang mau pakai kata tumbal, silakan. Itu bukan Kristen. Yang disebut Kristen itu orang yang ada di Antioquia. Bang Zuma. Sekarang itu kan kata Bang Zuma. Saudara Vergu, yang dengan capek-capek mempelajari Alkitab cuman untuk mau menyerang kekristenan. Saya lihat Abang sangat mempelajari Alkitab. Padahal saya tidak pernah mau belajar tentang Al-Qur'an sedikit pun. Saudara Vergu, saya tanya, apakah saya sanggup sekali ya, Bang, ya. Abang belajar Alkitab mati-matian cuman untuk mau menyerang saya. Ini pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus itu pernah nyembah Yesus? Enggak, itu sebenarnya yang ditanyakan. Coba jawab. Kalau iya, di mana ayatnya? Monggo. Biar enak kita diskusinya. Coba jawab. Apakah murid-murid Yesus menyembah Yesus? Di mana ayatnya? Monggo. Ya, murid-murid Yesus yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan ayatnya mana? Oke, sabar ya, saya carikan. Biar enak gitu loh. Baru mau cari, tapi sok tahu. Jadi gini, Saudara Vergu, saya itu bukan belajar. Vergu, dengarkan. 11-12 dengan Allah nih. Dengarkan saya, Vergu, dengarkan. Saya itu belajar Bible. Kristen untuk menyerang Kristen. Saya belajar tentang Vergu. Saya belajar Bible itu bukan untuk menyerang. Saya belajar untuk bertahan. Karena iman kalianlah, agama kalianlah yang menyerang Islam. Paham? Oke? Karena agama kalian itu nyamar-nyamar jadi Islam. Paham? Kami disebarkan tanpa pedang, Bang. Nenekmu kiper, gimpe. Kau cuek ke telinga orang untuk memaksakan agama. Jangan gitulah. Ini Bang, saya kasih tahu ya. Anda tadi saya minta untuk membuktikan di mana murid Yesus itu mengajarkan berapa korban yang dimakan. Kemana-mana. Nanti dibawa saya perang kasih salib, ayat-ayatnya nangis loh. Jangan seperti itu ya. Jangan mencek saya untuk membuktikan ayat-ayat Anda. Saya ini Bible berjalan. Dari dulu orang Kristen ditembak. Bentar, Bang. Karena imannya. Kembali lagi ke topik.
Kembali lagi ke topik, kembali lagi ke topik. Nyata-nyata Kristen itu agama yang berdiri di atas pembunuhan anak Maria kok masih juga suci kau. Iya, Gini, Tanpa Bang. tanpa Ah, lagi pembunuhan mimpi. anak orang kau tidak punya Tuhan. Ngerti kau? Orang Tanpa yang membunuh pembunuhan, siapa, Bang? tanpa pembunuhan Iya, kamu tak yang punya membunuh Yesus Tuhan. apa? Iya, berterima Aduh, ya kasih itu, lah. syukurlah. Berterima kasihlah kau kepada pembunuhnya, karena tanpa membunuh kau tidak punya Tuhan. Jadi persoalan kan Bang, ngapain Abang musik? Loh, kamu Saya yang udah. mengusik agama saya, Tuyul. Ngapain kau sebut Tuhanmu dengan sebutan Allah? Sekarang saya nanya, ada usik apa dengan Abang? Oh, kitabmu kenapa kau sebut dengan sebutan Alkitab, kitab kau itu? Itu urusan saya. Nenekmu kiper. Makanya kau sudah tidak sadar dan tidak punya malu kau. Tanya-tanya usik-usik. Siapa yang usik kamu? Kitabmu, agamamu yang mengusik. Dengarkan. Agamamu yang suka memaksakan kebenaran. Hah? Karangan manusia kau sebut Alkitab, Tuyul. Utusan iblis kau sebut rasul. Masih mau kau Gimpeu, masih kau mau belajar? Jadi rasul Bang. Paulus Dari mana? utusan iblis kau bilang Dari mana rasul. orang Arab itu disebut yang punya tradisi rasul dan nabi? Nggak ada. Apa larinya kau Arab? Agamamu itu berdiri di Romawi Yunani. Dari mana orang Romawi punya nabi? Masih mau kau datang besok? Dari mana? Nabi mana yang menerima wahyu dari Tuhan menggunakan bahasa Yunani? Yang tradisi punya tradisi nabi dan rasul itu orang Israel, orang Yunani. Ya kau yang bukan Israel. Kristen itu bukan agama yang didirikan oleh Israel. Masih mau kau datang? Kristen itu agama yang didirikan oleh Paulus, orang Farisi di Antioquia. Orang Yahudi mana? Kamu bicara tidak berdasarkan data dari tadi. Kita berbicara mengenai data. Kamu tidak berdata. Udah nggak bisa jawab, lari-lari kamu. Buka baca kamu Lukas 19:27, baca dulu itu. Yesus apain di situ? Apa itu? Aduh, main ceret. Jangan dikeroyok biar Bang Juma sekali kalian ini. Jangan Setelah kitab semua lah dari kejadian sampai wahyu. Kitab kejadian itu lagi kitabnya orang itu, kitabnya orang Yahudi itu. Jangan kau klaim. Undang-undang sendiri. Jangan kau klaim Iya, itu kan? kitabmu. Itu kitabnya orang Yahudi. Saudaraku, jangan kau GR. Kau di tengah-tengah umat Islam boleh mengaku itu orang kitabmu. Arab juga. Itu orang Yahudi. Al-Quran itu litubayyina linnasi. Diutus, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kami manusia. Sedangkan Taurat Adalah itu jelas. pesan keselamatan, pesan damai. Alkitab itu pesan damai, keselamatan bagi semua manusia. Taurat itu hanya untuk Sama. Bani Yakub. Taurat itu untuk Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda. Kamu Bani apa? Kamu Bani apa? Hah? Bani Taiping, Bang. Bani Taiping. Bani Calacu. Bani Gayung. Ya, Bani Kunarion. Goyim, Kata Pak kau. Pendeta David Halim, Kristen itu Bani Kunarion. Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi kalau kita berdialog, dialog aja yang santai, kita pakai data. Jangan kau singgung kemana-mana. Bukan saya. Lo Anda yang mengatakan Yang nggak tadi. santai kan Bang Zuma. Loh. Yang tadi mengungkapkan pembunuhan di mana-mana apa segala macam itu siapa? Apa hubungannya dengan tema kita gitu loh? Tema kita itu mengenai pengorbanan. Nah, sebenarnya pengorbanan Kristen ini nggak sesuai dengan ajaran para nabi. Karena di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik menjadi tebusan orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Nah, di Kristen kebalik. Orang jujur dijadikan tebusan orang fasik. Mana yang benar nih? Amsal atau Kristen nih? Coba silakan Bang. Bukan cuma Amsal, Bang, akhi. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sebab itu dia. aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang bersalah. Tapi di Kristen dibalik. Bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku membenarkan orang yang bersalah. Kan lucu. Nah,
Bale Jeno Malunra. Gimana tuh Keluaran, Bangku? Kita ke Keluaran topik ya. 23 nomor Ya. 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan di Kristen, orang benar menjadi tumbal bagi orang yang bersalah. Nah, kenapa bertentangan? Kebolak-balik kan? Hah, ayo. Nangis kau pojok. Gimana tuh Bang? Kok kebalik Bang? Di Amsal orang fasik jadi tebusan orang benar, pengkhianat jadi tebusan orang jujur. Udah jadinya. Ntar dulu host, itu Ibu Ana itu kayaknya udah berkuar-kuar dari tadi. Itu dia naik langsung berkuar-kuar terus di mute kayak gitu, kayaknya dia lagi sibuk kuar-kuar tapi di mute tuh. Biarin aja. Ya, Kesian gimana itu? ya. Tolong ditanggapi ini. Ajaran Kristen kebalik Jangan ini. keroyok, jangan ternangis. Nggak boleh gitu. Biar Bang Zuma. Gimana tuh Bang? Ih, so imut lu host. Udah jam 1 Bang. Ya udah. Yo. Capek jam 1. Udah capek. Iya. Ya. Izin live ya. Ya. Udah enggak. Ya, Oke, sorry Bang semuanya. Bang Kalau ada Vergo, salah-salah Bang kata Bang ya. Vergo, mohon maaf ya. Oke, Kita ya Pak. ya, berkati Bang. Yo. Sehat selalu Bang, utamanya akalnya. Iya, semoga Tuhannya Yesus memberkati ya Bang ya. Nangis. Kebalik Bu Ana kan? silakan, ada yang mau disampaikan. Ini kalau setiap dalil itu saya ajukan, wah Kristen pusing itu. Tidak ada kami pusing. Oke, Mata nih. Kristen tak pusing. Mata nih. Agak Oke, tuh. Bu Ana. Jangan lihat kitab suci Ayo kami. gantian ngomong ya Bu Ana ya. Ai, Yang bagus boleh nih. lebih Bu Ana, bagus Bu dari Ana. Islam. Mama Gimpe ya, Baik, Bang Bu Zuma. Ana. Jangan lihat Alkitab kami, jangan biar Bang Zuma lihat aja, makanan jangan kami. Bisa Lihat diskusi dengan umat-umat baik, yang Bu lebih Ana. bagus dari Islam. Bu Ana bisa berdiskusi dengan Lihat, baik. saya nggak butuh penjelasan. Udah, turunin. Nangis semua, jangan nangis di sini. Gak enak. Bu, buka dulu. Iya, nanti Jangan sebelum lihat Ibu dari Alkitab turun. kami, jangan Ya lihat Ibu dari buka Alkitab. dulu Lukas 19:27 ya, baru nangis di pojok. Ya. Aduh, kayak gini. Ibu Inilah nangis. Kristen ini yang naik ini orang-orang yang gak benar. Gimana Umat sih? Islam. Aduh. Turunin. Dede, turunin lah, Pak. nangis. Turunin ganti yang anu. Bos, kalau Aduh. kami minta turunin. Jangan Biar dia dipertahankan. nangis di pojok. Karena saya tidak mau melayani orang yang tidak punya ilmu. Silahkan naik pendeta yang paling hebat untuk menghadapi kami. Bang Zuma dan Sugi Kristologi, 2 master. Ya makanya jangan dikeroyok, ntar pada nangis kalian mau naik. Jangan dikeroyok biar Bang. Ya, ini selamat malam Bang pencari kebenaran. Oh, semangat semalam. Selamat malam. Ampus lu. Mencari kebenaran. Udah lama dia nggak dapat Itu kalau kebenaran. dimarahin Bang Zuma malah seneng aku. Benar serius. Bang Zuma dari 2007 dari 2007 akhir saya sampai Jakarta sampai sekarang dan engkau ngero kata-kata Gimpe Ulu. Semalam saya dengar itu Bang Zuma, saya sholat subuh ketawa, sumpah. Ketawa saya. Gimpe Ulu itu apa sih? Gimpe Ulu Jadi itu apa? ada gimana ya? Ada di kamus tuh. Memang Gimpe Ulu itu enggak, soalnya begini, narasinya Bang Zuma gini. Dengerin, dokter, dengerin Gimpe Ulu. Gimpe Ulu itu apa maksudnya? Jadi gini Bang Ustaz Sigi, di istilah Bugis itu Gimpe Ulu itu memang panggilan candaan karena memang orang itu tidak ulu itu kepala. Maksudnya? Nah, Gimpe itu bentuk gepeng. Oh, gepeng. maksudnya Bentuk kepala yang kepala gepeng. Kepala peyang. Iya, jangan di. Tapi bahasanya itu loh. Bes, ini yang baru masuk itu Islam apa Kristen ini? Oke, selamat malam para pencari Tuhan, pencari kebenaran. Selamat malam. Selamat malam. Protestan apa Katolik, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Oke, selamat malam Bang BGS Man. Monitor. Udah pagi, Bes. Jam 1. Oh enggak, saya di Dubai sekarang, lagi malam di sini. BGS Man. Dunia bebas dia. Oke, silakan dilanjut yang lainnya ya. Oke, silakan. Istirahat deh, gantian Ya, yang ngomong. siap Ustadz. Giliran kita nyimak ya, Ahia. Enggak gitu. Giliran nyimak dong. Iyalah. Dan tadi udah duet saya dengan Bang Zuma. Oke, kalau gitu Bang Wan nggak tanggung jawab ya kalau kenapa-napa roomnya. Lihat lagi lah. Aku ambil Silakan. pulpen dulu, Langsung
Ya, Bang Zuma orang Itu dia mau nanya ke Bang Juma itu, Be. Gipe ulu. Jangan kabur lagi. Kacau ini. Oke, silakan Bang pencari kebenaran. Iya, silakan Bang. Iya, saya mau bertanya, Bang. Iya, silakan. Ya udah boleh, Bang? Sudah bisa? Oh, Iya, silakan. Bang. Udah. Langsung Tolong aja, ya, Bang. diam Langsung ya, aja tolong tanya. ya. Ya, Iya. silakan. Ayo Bang, silakan Bang. Kalau itu jawabannya gini. Belum. Belum. Oh, Silakan Bang. Iya. Nabi Ibrahim Santai aja, agama apa, santai. Bang? Orang Nabi pada baik. Ibrahim, Nabi Musa agama apa, Bang? mereka punya ajaran itu adalah ajaran yang lurus, disebut Hanifan Musliman. Ya. Jadi mereka orang-orang ini adalah orang-orang pilihan yang kemudian menerima ajaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana mereka tidak menyelewengkan ajaran yang datang kepada mereka untuk disalah ajarkan kepada orang-orang sesamanya. Jadi Iya, ajaran apa itu, Bang? ajaran Hanif, ajaran lurus, nyembah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat yang datang kepada mereka. Bukan Muslim, Bang, bukan. Mereka Muslim karena mereka berserah diri kepada ajaran yang datang kepada mereka itu. Oh. Jadi berarti mereka bagaimana di ayat Al-An'am 163 Nabi Anda mengatakan bahwa mana dia berserah diri yang pertama-tama. Seharusnya kan Nabi Musa yang abang katakan tadi. Kenapa? Jauh berbeda, jauh zaman, Bang. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu jauh berbeda. Lalu kenapa di sini dikatakan tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri dalam tanda kurung Muslim. Iya. Seharusnya Nabi Musa, kenapa Nabi Muhammad? Ini kan berkontradiksi dengan penjelasan abang. Iya. Ada lagi? Iya, itu aja dulu, Bang. Oke. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan itu pada zamannya yang pertama kali menjadi Muslim adalah dirinya. Bukan dikatakan di antara seluruh manusia yang pertama Muslim itu adalah aku, enggak. Tapi pada Tapi tidak zaman ditulis begitu, Bang. Ini kan langsung tidak. apakah- ini kan apakah ada dituliskan di sana bahwa akulah manusia pertama kali di antara seluruh tidak ada. manusia? Enggak ada tidak kan? ada tertulis. Iya, seperti berat. tapi penjelasan Bang Suma itu tidak ada juga tertulis di sini, Bang. Jadi nggak bisa juga dipakai begitu, Bang. Iya. Ini kan ini kan tanda tanya gini. juga ini berserah diri pertama-tama. Tidak jadi ada gini. dikatakan manusia pertama Ya. dan atau enggak setelah Nabi Musa. Iya kan? Ya, lanjut, Bang. Iya, jadi ketika Nabi Musa datang, yang pertama kali taat kepada ajaran Musa kan Nabi Musa. Kan gitu. Yang pertama kali kemudian menerima tentang ajaran dari Tuhan lantas kemudian mengimani ajaran itu adalah Nabi Ibrahim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan risalah kenabian dan pertama kali yang beriman kepada risalahnya sendiri adalah dirinya sendiri. Kan seperti itu. Maka yang pertama kali menjalankan syariat yang datang kepadanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya bahwa dia adalah Muslim yang pertama pada saat itu. Itu kan jelas tuh. Iya, maksud saya begini, tidak ada tertulis sama dengan Abang Suma katakan tadi kan, tidak ada manusia pertama yang tertulis itu. Iya, tidak ada. Nah, saya juga mengatakan juga tidak ada yang seperti penjelasan Bang Suma tertulis di sini, bahwa mana terpisah-pisah begitu. Berarti Ya, terus? ketika Nabi Muhammad membawa itu, dialah yang dikategorikan berserah diri pertama. Nah, sekarang begini. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah kenabian, apakah sebelumnya orang yang sesaman dengannya ada terlebih dahulu menjalankan Islam? Yang sesaman dengan dia?
Nabi siapa ini maksudnya bang? Nabi Baginda Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, abang kan katakan tadi yang pertama dulu menerima ajaran perintah itu adalah Nabi Musa yang menjalankan ajaran itu. Dan saya tanya tadi kan kepada Bang Suma, Nabi Musa. apakah dia seorang Muslim? Abang katakan iya dia seorang Muslim. Iya, Otomatis Muslim itu apa? berarti dia adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri, yaitu Muslim, bukan Nabi Muhammad. Ya, jadi gini. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima ketetapan-ketetapan, maka yang pertama kali taat kepada ketetapan itu adalah Nabi Musa. Kan gitu. Nah, ketika ketetapan datang kepada Nabi Ibrahim, yang pertama kali kemudian menerima ketetapan dan menjalankan ketetapan itu dengan ketaatan adalah Nabi Ibrahim. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kepadanya ketetapan, maka yang pertama kali melaksanakan ketetapan itu, mencontohkan dan mempraktikkan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muslim masing-masing pertama pada zamannya adalah mereka yang menerima pengajaran dari Tuhan. Iya, maksud saya begini Bang Suma, itu kan penjelasan Bang Suma. Tapi Bang Suma menjelaskan itu tidak ada yang di sini tertulis seperti begitu, Bang. Iya, kan jelas sekali dikatakan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Contoh begini Bang Suma. Ketika saya menjadi seorang Muslim, membawa ajaran Tuhan, ini contoh sebenarnya, contoh ya, membawa ajaran Tuhan. Nah, saya kan dikategorikan orang yang pertama-tama mengajarkan Muslim, membawa Betul, Muslim di itu keluarga Anda. Misalnya berserah. gini nih, betul Bang. Misalnya Anda Kristen nih kan, tiba-tiba Anda Ya. Muslim. Anda adalah orang pertama yang Muslim. Di mana? Di keluarga Anda. Gampang toh? Oh, jadi di sini di keluarga. Yang maksud ini ayat ini keluarga. Ini saya kasih contoh kecil. Ini kaum. Saya kasih contoh kecil. Misalnya Anda tinggal di suatu tempat, di mana di situ tidak ada orang Muslim. Kemudian Anda jadi mualaf, berarti Anda orang yang pertama kali menjadi Muslim. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau bantah, maka jawab pertanyaan saya, apakah ada ketika zamannya Nabi Muhammad yang menjalankan Islam selain Nabi Muhammad pertama kali? Kalau ada berarti jawaban Bang Dimas salah. Silakan. Maksud saya begini Bang Bibel, ketika Nabi Musa membawa ajaran itu, artinya saya begini, dialah yang orang yang pertama berserah diri dalam Muslim. Betul, zamannya Nabi Musa. Sebelum Nabi Muhammad. Betul. Tapi ayat ini menerangkan Nabi Muhammad. Dan ketika Abang Suma menjelaskan merinci seperti begitu, ya, membedakan seperti begitu, maksud saya penjelasan Bang Suma tidak ada tertulis seperti ini. Betul, karena Nabi Muhammad itu diutus kepada kaum yang bodoh, jahiliyah, di mana di situ tidak ada lagi yang menyembah Tuhan dengan benar. Ya, makanya tidak salah ayat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Muslim yang pertama kali di kalangan mereka itu. Gitu loh, konteks ayat itu seperti itu. Iya, itu kan penjelasan Abang di kalangan, tapi di sini tidak tertulis seperti begitu, Bang. Kalau Abang berbicara seharusnya mempertanggungjawabkan dengan data. Bentar ya, ada saya mohon izin, saya menambahkan ada datanya ini. Jadi yang diucapkan Gurunda Zuma sangat-sangat betul sekali. Ini ada datanya di Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Di sini dijelaskan yang dimaksud orang pertama-tama menyerahkan diri atau pertama kali menjelaskan dia adalah Muslim, itu adalah yakni orang Islam yang pertama dalam umatnya. Jedor. Nah, berarti Nabi Musa loh yang menyerah diri pertama. Orang Islam dalam umatnya, orang Islam dalam umatnya. Di Al-Quran dikatakan walikuli kaumin had. Ya, setiap kaum itu ada utusan. Nah, utusan-utusan itulah orang yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Nih, gitu loh, jadi coba mohon izin ya. Nih, Subdatut Tafsir min Fatil. Ini ayat itu itu Bang, ayat itu siapa yang tulis, Bang?
Kenapa nggak langsung di Al-Quran saja perkataan Allah? Ini namanya tafsir, Bang. Dengerin dulu ya. Iya, maksudnya Dengerin itu dulu kan ya. itu orang Sebentar. yang nulis. Maksud saya kenapa nggak langsung ayat suci Al-Quran? Sabar dek. 1 Korintus 4:10 sabar dulu ya. Sabar dulu. Tunggu ya. Kita diciptakan 2 telinga untuk banyak mendengarkan daripada ngomel. Tunggu ya. Karena 4 kali kamu dijelaskan. 163. Tiada sekutu bagimu, yakni aku tidak merusuklah dalam sholat, berkorban, hidup, menolak sama ini. Nih, aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Yang dimaksud adalah yakni orang Islam yang pertama dalam umatnya, jedor. Iya, udah Tafsir ini. Ini tafsir. Itu iya. Surat Al-An'am ayat 163. La syarikalah. Sekarang gini Bang, kalau Anda mau bantah, apakah Anda paham Quran? Begini Bang Arif. Tunggu, Anda bisa bantah kalau Anda punya ilmunya. Saya membantah. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ditanya jawab dulu. Oke, itu yang menafsir. Saya membantah ketika tidak ada yang tertulis perkataan. Jawab dulu. Kak, Anda paham Quran enggak? Anda paham Quran enggak? Enggak. Anda bisa baca Quran enggak? Sekarang begini, saya tanya kalian. Saya tanya jadi sama 1 Korintus Anda, 4:10. Saya tanya sama Anda, Anda bisa baca Quran enggak? Enggak. Kalian enggak pernah Alkitab, bahas Alkitab. Nah, kita bisa dibaca, dia bahasa Indonesia. Melarang orang membahas. Yohanes 17 nomor 3 aja kamu. Yesus utusan ke Tuhan kan? Nah, coba cara berpikirmu gimana coba? Udah tertulis. Bagaimana kamu melarang? Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus itu ke Tuhan kan Yesus. Nah, coba. Itu aja udah mudah loh. Bentar Bang Pencari. Kalau Bang Anda Pencari membaca bentar ya. dari Alkitab, itu Pencari. gimana sih? Iya. Katanya Sebentar ya. mencari kebenaran. Oke, pelan-pelan. Ketika Bentar dikasih Bang tahu. Ardiansa, bentar. Satu-satu. Iya, sebentar. Abang kan pengen, ya kan? Pengennya dibilang tidak ada tertulis. Paham? Iya. Kan dibilang tidak ada tertulis. Pertanyaan pertama, tolong dijawab tapi jangan dibantah panjang. Iya. Paham Al-Quran tidak? Nah, saya sekarang jawab ya. Saya Oke, langsung aja jawab. Iya, enggak, Abang. Ini biar simple, biar nggak digebukin. Iya apa tidak? Itu aja dulu. Tunggu Bang, begini. Kalau Abang Enggak Bang, begini. Saya cuma simple. Sebentar Bang Ardiansa, tahan dulu. Abang-abang di sini semua. Iya. Atau tidak? Iya, berarti Anda tidak memahami yang namanya Al-Quran yang mempunyai 11 juta lebih kosakata. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang tidak sanggup untuk menguasai semua kosakata yang ada dalam Al-Quran, itu penuh Bang. Makanya ada yang namanya Bagaimana penafsiran. kalau saya membalikan perkataan Abang oleh Alkitab? Kenapa Abang bahas Alkitab? Alkitab Karena Anda saya paham jelas Alkitab, tertulis. bentar, Bang. Biar saya jawab Bang. Karena saya paham Alkitab. Kalau tidak percaya, ayo open cam, debat dengan saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ayo. Ayo. Sanggup? Saya paham Alkitab dari pendeta manapun. Nah, sanggup. Aku belum bisa open. Ayo. Coba lihat. Pendetaku hadirkan ke sini untuk debat dengan saya. Bentar, Bang, saya tantang semua pendeta untuk debat dengan saya. Open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Ada yang sanggup? Saya orangnya yang menantang pendeta manapun. Ada yang sanggup? Saya paham Alkitab daripada pendeta manapun. Ada yang sanggup lawan saya? Nanti Abang bikin video aja, nanti saya ambil videonya, nanti saya bagikan. Begini ya pencari kebenaran, dengerin dulu ya, dikunci dulu mulutnya. Buat aja Dengerin dulu, Ya. dengerin dulu, di mute dulu, saya tak ngomong. Dengerin ya. Kalau Ya, dilihat dari akun Anda, ini kan pencari kebenaran, Anda itu harus open mind gitu loh. Minimal itu harus open mind. Jika Anda tidak maksudnya paham, pengikut saya dengerin belum dulu. baru sedikit. Saya kan udah bilang, dengerin dulu. Kalau Bang Ardi, Anda biar tidak aku aja paham, ngomong, nggak dengar kali mau dia baru dengar. Bang, siapa Bang dari kebenaran? Silakan host. Kalau abang nanya dijawab ya diterima. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa kan gitu. Kalau abang nggak terima lagi ya diturun aja gitu. Lanjut. Nggak terima diem aja gitu loh. Kalau Anda masih ngotot, berarti Anda harus lebih paham. Tapi Iya, kalau Anda ngotot, kalau Anda ada lebih ilmunya. paham, kalau Gitu Anda loh, nggak lebih paham maksud daripada saya. kita ini, apa Anda nggak malu coba? Kita Coba, ilmiah Anda aja mau lah bantah coba. pakai ilmu apa gitu loh? Saya tadi menunjukkan data, Bang Pencari Kebenaran. Saya tadi menunjukkan data, ada tafsirnya, ya kan? Sudah saya tunjukkan. Sekarang saya balik. Tunjukkan data Anda. Kalau Anda ngeyel harus pakai data.
pakai ilmu. Ayo. Kembali ke topik aja. Sekarang sebentar, saya ngomong dulu, sebentar. Biar nggak muter-muter Bang Ardi. Aduh. Kita Siap. gantian. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Silakan Gurunda, silakan. Anda boleh ngeyel, Anda boleh bantah kalau Anda punya ilmu. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa baca Quran? Nah, Itu aja dulu sebentar. paling dasar. Sebentar. Aduh, sebentar lagi. Kalau nggak sebentar Ayo, ya gini. Itu dijawab. Kalau Anda mau bantah, Anda harus punya ilmu. Kalau tidak Kan punya saya, ilmu, jangan tadi saya bantah. sudah bantah perkataannya. Kenapa memakai ditafsir? Kenapa nggak langsung Allah Subhanahu Wa Taala nggak langsung tulis di sini, nggak usah ditafsir lagi? Tuh, Peter Cahiki. Bahwa mana itu dari kalangan, hanya kalangan. Seri kalau nggak bisa Dul. dikomit. Ini, Dul. Bos. Dia nggak tahu Rumana, Dul. tentang Al-Quran balagal, nggak tahu. menggunakan bahasa Arab, ya. Sedangkan bahasa Indonesia tidak sanggup untuk Berarti belum sempurna ya kalau masih ditafsir ya Bang. Al-Qur'annya itu sempurna, cuma terjemahannya ini nggak sempurna karena bahasa Indonesia itu tidak sebanding dengan bahasa Arab. Kosakatanya Tidak kurang. semua kosakata di dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ah, Jangankan bahasa Arab ke Indonesia, bahasa Jawa saja ya tidak ada yang tidak bisa diterjemahkan. Ditafsirkan ke bahasa Indonesia, kalian protes. Aduh. Yang protes siapa? Belum. Yang protes Yang protes siapa? Siapa yang protes? Mengatakan inilah. Protes. Mau kamu terjemahkan pakai bahasa Arab juga nggak masalah. Memakai ayat di situ. Kalau mengatakan palsu firman Allah di situ, jangan bahas lagi ayat Alkitab kalau mengatakan palsu. Nah, kenapa Kamu paham teks originalnya? Bentar, saya jawab. Kalau kalian mengatakan palsu, kenapa Bang Suma mau belajarmu? Gantian ngomong Bang, gantian ngomong Bang. Kenapa itu Oke, silakan. walaupun saya anggap palsu, tapi saya pakai kepada Anda karena saya pakai kata-kata Yesus. Kata Yesus, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Tidak mungkin Oke, saya kalau pakai perkataan Yesus Al-Quran. mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu percaya tidak? Bentar. Jangan hanya percaya kata utusan saja. Harus percaya semua perkataan Yesus. Dia kembali ke pertanyaan. Ini saya dia belum aja, selesai tentang nih, dia. belum selesai jawab. Kalau Anda mau Saya- percaya perkataan Yesus, jangan hanya satu ayat, semua perkataannya harus kamu percaya. Saya selesaikan dulu Termasuk jawabnya. dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Turunin, nggak bisa diskusi. Bang, Kontradiksi, Udah, berarti kontradiksi, Cari kontradiksi. kebenaran. Berarti kontradiksi. Cari kebenaran. Berarti Nih, kontradiksi. cari kebenaran. Jawab belum Berarti selesai, kontradiksi. tabrak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, kontradiksi berarti. Nah, Gini. kontradiksi dong. Ini untuk teman-teman ya, untuk teman semuanya ya, terutama yang di bawah juga yang di atas. Kalau kalian belum sanggup diskusi di sini menggunakan data, ya jangan naik dulu gitu loh. Ya, kalau Anda sanggup menunjukkan data di sini, kita saling bantah, saling adu data, lah itu baru ilmiah. Tapi kalau cuma modal kayak gini ngeyel. nih, Anda sudah satu, Anda nggak punya data. Dua, Anda nggak paham bahasa Arab. Tiga, Anda nggak paham ilmu tafsir untuk mentafsirkan Al-Quran. Nah, terus apa yang Anda punya? Ada satu kelebihannya apa? Nggak tahu malu. Udah lanjut, silakan. Ya, udah. Dua. Ulunya lagi Silakan Bi. Gurunda, silakan. Itu lagi keluar. Astagfirullahaladzim. Gini loh Bang, oke, tenang dulu ya. Begini loh Bang, maksud saya gini loh. Abang di sini ingin selalu menjelaskan, ingin selalu pengen banget dijelasin sesuatu yang sesuai tertulis dan sesuai keinginan Anda. Di Islam itu konsep ketuhanan itu tidak sesuai dengan maunya manusia seperti Anda gitu loh. Ketika Anda menjelaskan konsep ketuhanan Anda, itu semau akal pikiran Anda sendiri. Di Islam tidak boleh seperti itu, harus ada data. Nah, kalian bisanya apa? Cuman asumsi. Intinya adalah Tuhan Yesus ini nete, udah gitu aja gitu loh. Karena apa? Kenyataan seperti itu. Udah ntar dulu, biar nggak panas. Iya Bang Ardi, jangan. Intinya gitu Bang. Ketika kita mengatakan Tuhan ini, Tuhan membuat Tuhan, itu ada ayatnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Begitu. Tuhan Semua ada. Tuhannya. Tuhan membuat Tuhan. Tuhanmu dua ada. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhannya dua. Markus 16 ayat 19. Tuhanmu dua. Itu jelas.
Kalau Anda mau menjelaskan kepada kami seperti apa konsep dan tafsirannya, silahkan Anda bantah. Pakai ilmu. Dan lebih ajaib kalau Anda membantah pakai teks originalnya. Di sini ada Gurunda Yonatan Nandar. Di sini Anda nanti disikat sendiri. Di Islam ini lengkap, Bung. Kalau Tuhannya tumbal ada nggak? Islam ini lengkap. Ada teologi, ada ilmu teologi, ada ilmu kontolodon. Ini Bang Sidik nih kayak gini. Nah, terus apa? Banyak Gini, Bang. Itu loh. Kemarin Sebentar. ada tuh, Bes, yang ilmu baru sontologi itu ada. Katanya ada lagi. Bapak aku dan Kenapa Bapak satu, Yohanes 8:17 ini Ayat 2. 163 ini sudah terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa Oke. mesti ditafsir lagi? Mau Begini, ditambahkan begini, coba begini. bilang perkataan itu. Sebentar Mas Sidik. Kenapa nggak langsung Satu dibaca aja, lagi? satu aja. Kau mengatakan aku dan Bapak satu. Padahal di Yohanes 8:17 2. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi itu. Yohanes 8:17-18 itu. Nah, sekarang kalau perkataan Yesus barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, Barang siapa silakan melihat Anda Kenapa tafsirkan. kalian melihat mau percaya? Coba Barang saya siapa mau melihat percaya. aku, dia melihat dia. Nah, Yohanes 5:37 apa bunyinya? Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suara pun tidak bisa Dia kamu melihat dengar, apa? kontradiksi. Kenapa kalian hanya mau pakai ayat 1 yang mau percaya? Percaya harus perkataan itu semua, artinya jangan hanya melihat. satu-satu. Itu artinya melihat Kan kekuasaan. dia konsisten. Terus Melihat katanya gimana tuh? kekuasaannya, gitu loh, melihat kekuasaan Allah gitu loh. Jadi kalau melihat Yesus ya inilah kekuasaannya Allah yang diturunkan. Mungkin begini Bung. Keluaran 33:20 kan tidak bisa dilihat wajah Tuhan. Yohanes 5:37 pun begitu. Nah, mungkin datangnya ajaran Paulus, Tuhan melihat Sudah. manusia, Tuhan yang mati gitu. Bang Sidik, jawab aja dulu yang tadi, jangan langsung lompat-lompat ke tindak. Apa? Yang mana yang mau dijawab? Yang mana Ya, coba? silakan Gurunda. Sebentar, Mas Sidik. Bes kasih Gurunda aja dulu. Apa yang mau dijawab? Coba saya tengahkan. Tengahi maksudnya. Kalau Kan tadi sebentar Bang Bang Ardi yang kayak gini. Sebentar Bang Ardi. Ya, memberikan Sabar tafsir. Bang Ardi. Oke. Sebentar. Maksud saya kenapa di sini sudah bahasa Indonesia sudah diterjemahkan? Kenapa lagi mesti ditafsir lagi ke bahasa Indonesia baru saya jawab. tambah perkataan di Dengar saya bawahnya? jawab. Biar saya jawab. Oke, boleh dijawab ya, Bentar, saya jawab ya. Ustadz Sugi Oke. silakan. Kalau sudah diterjemahkan, kenapa perlu ditafsir? Kalau nggak ditafsir ya ngawur. Contoh nih, saya kasih Kan contoh. sudah sempurna, Bang. Bentar Ini Bang, ayat jangan suci di Al-Quran, aduh. sudah Sabar, Saya belum selesai Bang. jawab Bang. Oke. Ini saya Oke, kasih lanjut. contoh. Apakah walaupun sudah diterjemahkan perlu ditafsir? Perlu. Contoh nih saya kasih tahu. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 20, pada suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dengan pada suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu kepala dan bulu pahanya. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Ini terjemahan. Perlu tafsir nggak? Kalau nggak ditafsir, Tuhanmu pinjam pisau cukur, Bang. Pinjam Tuhanmu sedang mencukur bulu paha, Bang. Itu kan Kamu nggak harus ditafsir. tahu Bang Sugi, itu perbedaan. Itu Kamu harus ditafsir tahu nggak? Perlu itu nggak? perkataan Saya perumpamaan tanya. dengan seperti ini itu adalah perumpamaan di sini. Bang, perlu ditafsir Ini nggak itu, Bang? firman. Bang, saya Ayat kamu tanya. ini firman yang kamu percaya, dipercayai. ditafsir atau Ini bukan tidak? perumpamaan di sini. Bang, Di saya sini tanya. pertama-tama berserah diri dalam kurung muslim. Saya tanya Itu bukan perlu perumpamaan. ditafsir tidak? Jawab. Mohon izin. Perlu Mohon izin ditafsir ya. tidak? Sebentar Bang Ardian. Perumpamaan. Aduh. Tidak Perlu cocok. ditafsir tidak? Biarin aja dulu. Saya tanya sama kamu. Katanya Siapa kalau nih, sudah terjemahan untuk apa ditafsir? Nah, ini saya tunjukkan ayat. Itu perlu ditafsir Kamu tidak? tidak bisa jawab. Ini sudah sering saya naikkan komentar. Saya tanya itu perlu Muslim di ditafsir Facebook. tidak? Tidak ada yang mampu Tulis, kan? jawab. Aduh. Apalagi kamu mau tentang pendeta yang Anda tadi mempermasalahkan. Kalau sudah diterjemahkan untuk apa lagi ditafsir? Nah, saya kasih contoh ayat. Kalau perumpamaan itu perlu ditafsir. Ini tidak Itu perlu, sudah ini tidak diterjemahin. perumpamaan. Udah Ini diterjemahin, pertama-tama berserah diri dalam kurung muslim. Itu Udah bukan dijelasin. perumpamaan. Woi, Kenapa mau ditafsir lagi? katanya kalau sudah diterjemahin jangan ditafsir. Kalau Udahlah, nggak boleh jangan ditafsir berarti Bang Tuhan Sugi aja. pinjam pisau cukur. Coba kamu jelaskan itu Tuhan pinjam pisau cukur. Jelaskan. Nah, coba. ayo. Ayo jelasan. Ayo, Jangan tafsir. jelasin. Ya, jelasin. Karena sudah Tuhan pinjam diterjemahkan pisau jangan cukur. ditafsir. Nah, jawab. Nah, ayo. Jelaskan Ayo, coba. jawab. Nah, Tuhan pinjam pisau Biar cukur, ayo. Ayo kamu jelaskan. Kasih tahu ayatnya bang biar nggak ini dia penasaran. Ya. Bes diem dulu, Bes. Ibes diem dulu, Bes. Ayo Tuhan lanjut. pinjam pisau cukur. Ayo.
Gimana itu? Itu udah diterjemahkan, nggak perlu ditafsir. Jawab aja dulu bagaimana saya bisa Muter-muter kan. Muter. Udah ya saya 720 coba. Nah, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari sebelah sungai. Nah, Tuhan akan mencukur bulu kepala dan bulu paha. Ini pinjam, kapan kembalinya juga ini? Nah, terus mencukur kok Tuhan ini, Tuhan mencukur kepala dan bulu paha. Tidak bisa dijawab. Bisa menjawab. Nggak bisa dijawab. Nah, coba kamu jelaskan ini. Ada ketampol. Nah, mengkomparasikan. Pisau itu akan melenyapkan janggut. Wah, Tuhan berjanggut. Belajar aja dulu itu. Tuhan berjanggut. Biar Barulah ini. jawab. Ini banyak hal kamu jelaskan. Bikin capek aja. Ustaz Sugi, izin Ustaz. Mungkin Ustaz tahu ayatnya ini. Ada ayat mengatakan sebentar. Tolong jangan jangan ditafsirkan ya. Allah menjanjikan kepada Sarah. Apa Allah melihat Sarah seperti yang dia janjikannya? Allah melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka hamillah Sarah. Oh, berarti Tuhan menghamili Sarah, nggak ditafsir. Makanya hati-hati kalau ngomong. Sekarang Anda belajar dari mana itu? Gini. Saya mau tanya kepada Anda paham Alkitab? Bang, tertulis dalam Bible-mu loh. Anda paham Alkitab enggak? Belajar dari mana kamu? Siapa yang kasih ajar? Ya itu Loh, itu tertulis. jangan di mana? ditafsirkan. Coba Yang kamu. tertulis. Tertulis. Theos memperhatikan Sarah. Theos melihat Sarah seperti yang dia janjikannya. Kalau belajar sendiri, Bang, saya bisa belajar sendiri, Bang. Silahkan artikan. Ini saya minta nih. Jelaskan kepada saya Jawab apa yang aja dilakukan dulu. kepada Tuhan. Apa yang dilakukan kepada Tuhan. Abang turun aja ya bang, gantian ya. Ya, gantikan. Jangan gak ada ilmunya nih. 1 Korintus 40 aja deh ini. Nggak bisa jawab, nggak bisa Turunin aja. 1 Korintus 4 nomor 10 ini jadinya nih. Iya. Nanti baca ya deh 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Kayak gini nggak enak, nggak ada ilmu. Jangan-jangan dia nggak paham apa itu tafsir, apa itu terjemah, dia nggak paham. Iya, nggak Jangan-jangan. paham. Ya udah pasti nggak paham. Sudah saya bilang, kenapa perlu ditafsir? Karena bahasa Indonesia ini tidak sepenuhnya mewakili bahasa Arab. Oh, 11 Kan juta gampang kata. kan? Tapi Ustadz Sugi, sebentar semua teman-teman ya. Ustadz kalau Yesaya 7:20 Ustadz ini panjang mau jelasin Ustadz gini loh ya. Pada hari itu dengan pisau cukur ya Ustadz yang dipinjam nih kapan kembalinya? 1 ya kan di Sungai Efrat yakni Raja Asyur Tuhan akan mencukur ya Ustadz ini kepala ya kan nih mencukur kepala dan bulu paha nih Ustadz ya 2 harus jelaskin. Terus ini bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut Ustadz. Waduh banyak ini mau jelaskan tadi. Kalau lagi dulu kayak boleh ditafsir gawat. Contoh nih saya kasih contoh nih. Kejadian 1 ayat 26-27. Ya, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya, di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Jangan ditafsir. Berarti Tuhan bencong. Kayak laki-laki, kayak perempuan jadinya. Ya enggak? Betul. Jangan ditafsir. Tuhan bencong. sok-sokan kena sendiri jadinya. Sok-sokan kena sendiri kan lu. Mungkin gini Pak Ustadz, mungkin lebih kompatibelnya mungkin bisa dibandingkan dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an kan ada sebentar. Tiara ngajuin permintaan aja kalau mau naik. Itu kayaknya mau benar-benar dia mau nanya. Tiara ngajuin, kamu nggak bisa dijambak. Lanjut. Oke, gini Pak Ustadz, mungkin bisa menggunakan ayat yang ada di Al-Qur'an seperti ya ayyuhal muzammil, itu kan hai orang-orang yang berselimut gitu kan. Nah, itu maksudnya kan orang-orang yang tidur kemudian bangun tengah malam. Tapi pertanyaannya apakah semua orang tidur pakai selimut kan enggak? Nah, betul. Ya. Nah, gitu kan enggak bisa sembarangan gitu kan. Iya. Ada satu lagi Ustadz Tugi, Habakuk 2 nomor 11 nih. Nah ini kalau mau ditafsirin gimana ya? Sebab batu berseru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Waduh, Pak. Bang Sidik, ada yang Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang. Tadi kenapa tertawa? Saya mau teriak ini kerunda. Itu ada tamu tuh. Kamu ya mati. Oke, selamat malam Abalindo Tangkam. Ya, selamat malam, Bang.
Ya, Selamat silakan. malam. Protestan apa Katolik, Bang? Wih, saya Islam. Ini kok noisy suaranya? Oh, Abang Islam. Dong, yang lain dong. Bang Ardi, Bang Suaranya ada Ardi. yang noise, ada yang noise. Noise bang, Bukan saya, bukan saya, bukan saya. ini noise. Tapi saya mau tanya. Coba yang lain di mute semua nanti biar dia ngomong dulu. Biar nggak noise. Tes, Tapi tes, saya tes, mau tes. nanya, Bang. Boleh kan? Coba Bang Ya, Kamarino silakan. Aduh, ada yang noise. Siapa sih ini? Ustaz Sugeng Abang noise bang, turun dulu baru naik lagi bang, noise suaranya. Coba. Bang, aku mute semua ya. Biar dia ngomong. Coba silakan. Turun dulu, silakan. Oh, noise juga. Ah, gini, Bang Bang. Kamarino turun Ya, dulu deh. turun dulu bang, naik lagi nanti bang. Hostnya lama-lama ke Oten dibilang dia yang dibilang dia yang doubling. Naik lagi, Bang. Udah kayak Oten lama-lama nih. Salibkan nih hostnya, teman-teman. Tapi betul yuk, waktu saya baca Habakuk 2:11 ini saya ketawa hampir 2-3 hari gitu loh. Kalau nggak minum obat saya nggak berhenti ketawa itu. Ya gila dong berarti lu. Bukan gini loh bunyinya. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Wah ini saya Bang Petrus. Naik Bang Petrus. Ya aduh, stop dulu. Oke, selamat Pak. Bang Petrus kita diskusi yuk. Bang Petrus aku tahu kamu di bawah. Asik. Aku Kita diskusi. so imut lu aku. Enggak galak. Ya naik Lu anak- Ciara rajin permintaan dong, nggak bisa dijawab. Lu anak Jakarta Utara lu, pakai kamu. Habakuk berapa tadi itu bang? Habakuk 2 nomor 11 loh, Ustadz. Saya bahak-bahak ketawa ini. Sebab batu yang Kristen naik berseru-seru dulu, dari yang tembok sebentar. dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Apa ya? Apa coba? Jangan ditafsirkan Ustadz, nggak boleh. Jangan, biarin mereka udah. Gila dah lu. Sampai lu. Nah, gue hela dogo mana nih? Beling-beling. Selamat pagi Kreativo. Selamat pagi. Protestan atau Katolik, Bang? Ini Katolik aman. Siap. Lanjut, Bang. Apa yang mau ditanyakan? Siapa tahu saya nggak bisa jawab. Tidak ada. Oh, nanya Tidak ke Bang ada. Bimo kali. Silahkan, Gurunda. Silakan Bang Kreativo. Iya, apa kayak Bang? Tanya apa kayak gitu? Biar. Ya ini aja ditanyakan Habakuk 2 ayat 11 ini. Sebab batu berseru-seru Oke, kita- dari tembok Kita dan jadi balok mikir, Ustaz, menjawabnya biarin dari dulu, rangka Ustaz. rumah. Ini maksudnya apa ini ya? Gak jadi mikir dia. Kalau mau nanya serius itu, lanjut Bang itu Kreativo. Bang Kreativo tuh kan jadi diem diomongin. Bang dibuka mute-nya. Nih Bang Sidik ini, jelas ini. Silakan mau nanya apa? Enggak loh, itu kan tertulis kan saya cuma baca aja. Bisa para Teman-teman Kristen silakan naik yang mau diskusi baik-baik dan santuy. Weh cakar uduk belai supaya tidak cakar uduk. Silakan naik teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya doang kali, Iya. Be. Kan takut ya mungkin. Iya makanya. Pokoknya sesi ini sesi bertanya. Silakan bertanya sepuasnya. Keren dia nih, keren nih. Halo Petrus, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ayo, silakan. Selamat pagi. Ada yang mau ditanyain dengan Bang Juma, mumpung dia belum ngantuk nih. Iya. Hostnya jangan banyak ngomong, pantau aja terus. Biarkan saya ngambil alih. Silakan, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi? Ya kan ini. Cuman Kenapa Bang? di bawah. Gimana? Cuma nonton aja tadi di bawah, cuman diundang Cuma naik. nonton aja di bawah. Oke, siapa tahu ada yang mau ditanggapi Bang agar iman Abang semakin kuat. Saya rasa enggak ada lah. Oke, takut goyang ya Bang ya. Oke, siap. Bang Kreativo sudah bisa mantau Bang? Monitor.
Belum nanya udah nangis, gimana sih Bes, lu tega banget tuh Bes. Enggak gitu, host. Jangan gitu dong. Ayo, jangan pada kan pada gimpeu lu kan lu. Ayo teman-teman Kristen silahkan naik, mumpung ada Gurunda di sini. Gurunda insya Allah nanti sampai subuh kayaknya beliau. Udah nggak ada ini, besok libur. Iya, nanti dari sini biarin dulu Gurunda lo. Ada anu. Jangan Gurunda udah mau ngantuk tuh, waduh. Mau cari ilmu juga kami nih. Iya, makanya. Ini pasti gara-gara Bang Sidik ini. Ini gara-gara Bang Sidik. Jadi edukasi gitu kan, gitu loh. Kurani minum kopi Gurunda? Minum kayak kopi, kalau cedek. Burani. Bulu gimpi mah nih melo ipel lempung. Apa sih artinya? Ayo. Kali aja Gurunda artinya. Udah nanti di DM, nanti di DM. Ayo teman-teman. Ayo dong, dialog dong. Kemarin bagus narasinya. Oh iya, Bang Petrus ini dari aromanya kayaknya orangnya cerdas nih. Iya tuh, bau kepalanya bagus dia. Ayo Bang. Apa kepalanya orang bisa dicium? Ngomong semangat. Sembaran. Teman-teman, saya dulu. Mbak Aleta, selamat pagi. Pagi. Ada yang mau diluruskan Mbak atau ada yang mau ditanyakan? Mintanya aja lah Bang. Oh iya, silahkan Mbak, silahkan ya. Silakan. Gurunda Gurunda ini ngantuk lagi Gurunda nih. Iya, silahkan tanya. Mumpung Gurunda masih ada, silahkan ditanyakan Mbak. Cuman jangan tanyakan jodoh ya, masih jauh soalnya. Lanjut. Silakan. Ya, jadi begitu Gurunda, pertanyaannya Gurunda. Ya silakan dijawab. Oh belum. Oke, boleh. Saya ingin tanya saudara semua sini kan, kita sama-sama belajar kebenaran kan. Cuman saya ingin tanya saudara-saudara Muslim untuk kita tahu apa yang nanti di akhir zaman keselamatan itu yang diberikan oleh siapa ya? Muhammad atau Yesus? Oke, lanjut. Silakan Gurunda. Nah, itu saja yang saya bertanya. Oke, siap. Tafadol Gurunda, tafadol. Nah, saya dari Kristen ini. Iya. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan begini. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manitta'a ridwanahu sublan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Al-Quran itulah, dengan Al-Quran itulah kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi jelas keselamatan itu hanya datang kepada mereka yang mengimani Al-Quran sebagai petunjuk untuk menuju kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau di dalam iman kami umat Islam, bahwa kami mendudukkan kemudian Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, lalu kemudian tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 jelas sekali dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Ya. Seperti itu. Oh, begitu ya. Ya. Lagi Mbak, tanya yang banyak Mbak. Silahkan ditanggapi Mbak. Iya, silahkan ditanggapi Mbak. Dia mau nanya lagi tuh, Bes. Iya betul, udah ya, terus diem aja. Ini saya yang ngatur aja udah. Ya. Insya Allah. Itu sudah dijelaskan, sudah dijelaskan. Silakan Mbak, lanjut. Oh, ya begitu ya. Dikuatin suaranya Mbak, dikuatin suaranya dikit. Saya hanya ingin tahu aja kan,
bukan saya cari untuk saya, karena di Islam kan saya belum paham kebenaran, makanya saya tanya aja, bukan saya ini ingin tahu aja. Itu saja yang saya tanya. Ditanya lagi Mbak yang banyak, silakan Mbak. Kalau cerita kitab suci kami dari Alkitab Kristen, kalau di akhir zaman Yesus yang menyelamatkan umat manusia, setahu dari kitab suci kami begitu. Dan kawan saya Muslim orang Malaysia kan, dia juga percaya bahwa Yesus yang nanti akan datang di akhir zaman yang menyelamatkan umat manusia. Itu kawan saya Muslim yang dia begitu menyampaikan bagi saya lah. Makanya saya, apa benar Muslim percaya Yesus yang datang kedua kali yang memberi keselamatan? Makanya saya tanya bagi saudara yang di room ini, Iya. apa betul? Oke. Jadi karena ibu bertanya tentang Yesus. Nah, di dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23, Yesus di akhir zaman itu mengusir. Jadi Yesus itu kemudian mengusir orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapa orang-orang yang melakukan kejahatan itu? Mereka yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Itulah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Meskipun dikatakan Yesus itu datang memberi keselamatan, artinya Yesus datang mengajarkan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, Yesus mengajarkan ketika datang kepada Bani Israel 2000 tahun yang lalu, mengajarkan kepada Bani Israel dia itu hanya utusan Tuhan. Dan iman yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan, itu hanya ada di Islam. Sedangkan yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu di Kristen. Dan yang mengatakan Yesus itu Tuhan akan diusir oleh Yesus dengan tuduhan sebagai pembuat kejahatan. Gitu, Bu. Sedikit saya tambahi ya. Jadi gini Bu, memang umat Islam itu meyakini bahwa Yesus, Nabi Isa itu akan datang kedua kali. Ya, sebagai apa? Sebagai hakim yang adil. Jangan putus sampai situ. Mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, dan menghapus pajak. Ya, kenapa di situ dikatakan mematahkan salib? Karena dasar dari kekristenan itu adalah pada proses penyaliban itu. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 15, 16, 17, 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati, dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, tidak ada namanya Kristen. Makanya di situ dikatakan mematahkan salib. Nah, hadis ini serupa dengan ayat yang disampaikan oleh guru saya tadi itu. Matius 7, 21, 22, 23. Di dalam Matius 7, 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di ayat 22-nya, orang-orang yang mendengar pernyataan Yesus bukan menuhankan Yesus itu yang akan masuk surga, ini protes dia. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Dikira orang-orang ini dengan mengatakan Yesus Tuhan, melakukan segala sesuatu atas nama Yesus itu masuk surga. Ternyata tidak. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga itu yang bisa masuk surga. Nah, justru orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, itu diusir oleh Yesus di ayat 23-nya. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Hei para penyembahku, orang yang menyebut aku Tuhan, aku tidak mengenalmu. Enyahlah kau dari hadapanku,
hai para pembuat kejahatan. Jadi antara hadis dan Matius 7 klub. Ya, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, Kristen yang menjadi tersangkanya. Begitu, Bu. Silahkan Ibu ditanggapi. Silakan Bu. Iya. Barangkali ada yang mau ditanggapi lagi. Tanyain lagi, tanya. Ya, ada yang kurang jelas Bu, barangkali ada yang mengganjal di hati. Nanti kita ambil ganjalannya, Bu. Oh sudah Bang, apa saya hanya tanya pendapat aja karena kita percaya kan beda-beda kan, hanya saya ingin tanya aja. Ya, sudah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya. Mungkin dari teman-teman Muslim ada yang menanggapi juga, silakan. Tapi sebelumnya itu sponsor dulu ya, host, sponsor ya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layarnya ya, biar roomnya ini kuat ya kan, biar kuat. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Gurunda Zuma di YouTube M Abbas Official. Zulkifli M Abbas Official. Zulkifli M Abbas Official. Gimana ini? Jangan cuma punya Bang Juma yang dipromosiin, saya juga punya channel. Oke, nama channelnya apa Bang? Nama channelnya? Salam Akal Sehat Official. Salam Akal dan Sehat Sugi Official. Kristologi Reaksi. Oke, gitu ya. Terus ada lagi nih. Hostnya juga diklik aja nanti muncul. Terus Bang Yonatan Nandar. Bang Yonatan Nandar juga ya. Bang Ibes juga ada, Bang Ibes. Dan juga channel YouTube-nya Asyidik dan Ar-Rasyid silakan disaksikan setiap malam Jumat. Iya. Ya, sayang channelnya belum dibikin gitu ya. Oke. Thank you ya. Jangan lupa teman-teman di bawah follow kita semua ya, di follow semua ya. Ini ada 1.000 Tiap malam Jumat ya. Follow ya. Antenanya menghadap kubur ya, antenanya menghadap kubur. Ya, kalau HP-nya menghadap kuburan gitu. Oke. Kembali ke Thank you ya, thank you teman-teman yang di bawah. Saya kembalikan ke host. Silakan host. Iya udah. Iya. Itu kembali ke Mbak Aleta, mau nanya lagi silakan Mbak, yang banyak aja Mbak, tanya Mbak Guru yang susah-susah Mbak. Nggak nanya lagi, hanya sudah jelas tadi. Oke, sehat selalu ya Bu. Oke Bang, semua. Makasih banyak ya, saya turun Abang host ya. Kalau nanya gitu Bang Petrus nanggapi nanti. Ya lanjut Mbak turun apa gimana? Saya turun, bye-bye. Oke, bye-bye. Ya makasih ya Mbak ya. Saya host saya tambahin sedikit. Gurunda Nandar masih ini loh, masih pantau dia, jangan diturunin dulu Bian. Ya, saya tambahin sedikit ya tentang channel itu, saya dan Ibes. Nanti tiap malam Jumat ya, saudara-saudara. Terus HP-nya menghadap kubur gitu loh. Supaya bisa lihat itu si channelnya gitu. Itu acaranya setan-setan loh. Bang Wanwan, ada Bang Catatan Kaki tuh. Kayaknya seminggu lebih udah nggak gabung dia. Ya, mungkin udah sadar kali ya, mau sadat kali ya. Mau sadat mungkin ya. Silakan Bang. Iya oke. Oh iya maaf, satu lagi host. Untuk teman-teman di bawah kalau ketemu orang ini yang namanya Ardiansyah Arif, salibkan aja ya. Mau dia. Nih Bang, catatan kaki dengan catatan Abang nggak boleh hujat ya. Kali ngomong hujat saya langsung turunin. Oke. Lanjut. Selamat malam, Bang Catatan Kaki. Selamat malam. Gimana kabarnya? Nggak sehat? Baik dong, sehat banget. Oh, alhamdulillah. Oke, ada yang nggak ada yang hujat itu. Ayo kita ngobrol. Mantap. Oke, Mungkin barangkali dari Bang Catatan Kaki nggak ada yang ditanyakan? Kita ngobrol seperti biasa lah, seperti kemarin kita terakhir itu kan enak. Oke, siap. Ya, Ada Gurunda Zuma itu. Kebetulan di sini Gurunda masih ada semua. Silahkan, ada yang mau ditanyakan Bang? Tanya aja Bang, silakan. Tanya apapun lah, mungkin harga kelapa sawit atau apa gitu. Nanti diam dulu. Ya, Catatan Kaki silakan Bang. Aku mau nanya, sudah dapat belum? Ya. Sudah dapat daging kurban semua belum? Aku dapat Sudah dua, Bang, sudah.
Kembali ke Sudah laptop, bang, karena kami pelakunya bang, insya Allah kami pelakunya, jadi otomatis pasti nggak dapat. Aku dapat Ya aku dapat lanjut. 2 loh, 2 kresek kecil. Oh, bang catatan kaki nggak menyaksikan kemarin ada kambing disalibkan. Mosok. Iya nggak percaya. Oh, ngapain kurang kerjaan soalnya kambing kok Nah ini disalibkan. disesetin, disalibkan dulu, disesetin. Lanjut bang catatan kembali ke laptop. Pertanyaan. Oke, silakan Mbak Zuma, Gurunda ditanggapi orang-orang yang berhak mendapatkan sapi kurban. Silakan Gurunda. Orang-orang yang berhak mendapatkan sapi kurban. Bes, lu jangan dalam Iya, dalam diam. ah. Udah malam. Saya rehat. Diam. Saya istirahat dulu biar Akhi Sugi yang melanjutkan. Gitu maksudnya. Di sini udah pukul 3 hampir. Oh. Iya. Bentar lagi sholat duhur ya, Bang? Iya, betul. Iya. Siap. Jatah saya besok. Aku nanya boleh kah? Ya, Akhi Sugi mungkin masih monitor atau Dinda Yonatan. Oke, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau menyaksikan Gurunda Zuma besok, silakan disaksikan di channelnya Ibestam. Ya, Gurunda mungkin mau istirahat itu. Silakan mungkin mau tanya apa bang? Silakan tanya aja bang. Insya Allah kami bisa menjawab. Silakan bang. Udah kasihan Saya lagi dari makan tadi juga. soalnya. Ya, Gurunda mau istirahat tuh. Enggak Nah, kasih. silakan, Bang. Saya lebih duluan saya lagi daripada Bang Jumaah. Oh, tapi kalau jamunya Ustadz Sugi keras kenceng kayaknya. Aman gitu. Aku nanya dong. Iya, silakan Bang. Sapi kurban Bapak